Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 85. Mahisaura menarik nafas. Dadanya terasa menjadi semakin lapang. Katanya, biarlah yang lain hidup meskipun kita harus mengancam mereka agar mereka tidak melakukan tindakan-tindakan terlarang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Kematian seorang di antara mereka akan menjadi alat untuk menakut-nakuti yang lain. Dalam keadaan yang memaksa, maka yang lain itu pun akan dapat dibunuh pula seperti kawannya yang terbunuh itu. Untuk beberapa saat, Mahisaura masih terbaring. Sementara Mahisa Murti telah membebaskan kedua orang lawannya dari sentuhan tangannya pada simpul-simpul sarafnya sehingga keduanya mendapatkan kembali kekuatannya. Aku dapat membunuh kalian, geram Mahisa Murti. Kedua lawannya hanya menundukkan kepalanya saja. Tetapi dari sikapnya, keduanya sama sekali tidak akan berani lagi berbuat apa-apa. Sementara itu dua orang lawan Mahisa Pukat masih saja merasa dicengkam oleh perasaan sakit meskipun sudah agak berkurang. Namun dengan memaksa diri keduanya dapat juga bangkit berdiri. Kepada keempat orang itu, Mahisa Murti berkata, seorang di antara kalian telah mati. Itu adalah akibat wajar dari tingkah laku kalian yang tidak diperhitungkan dengan cermat. Untunglah bahwa seorang kawanku yang telah dilukai dengan curang oleh kawanmu yang terbunuh itu dapat bertahan dan yakin akan sembuh. Jika ia juga terbunuh karena racun ular, maka kalian berempat akan aku bunuh. Keempat orang itu tidak menjawab. Nah, aku serahkan seorang kawanmu yang mati itu. Selenggarakan sebaik-baiknya. Kami akan meneruskan perjalanan, berkata Mahisa Murti. Keempat orang itu mengangguk hampir berbareng. Seorang di antara mereka menyahut. Kami mohon maaf. Kami akan melakukan sebagaimana kau katakan. Mahisa Murti memandang orang itu sejenak. Lalu katanya. Tetapi ingat, jangan memancing kami untuk membunuh kalian juga seperti kawanmu itu. Keempat orang itu termangu-mangu. Namun sebenarnya lah mereka tidak mengira bahwa mereka akan tetap dibiarkan hidup. Karena itu, mereka justru berjanji di dalam hati bahwa mereka akan melakukan sebagaimana dikatakan oleh anak-anak muda itu. Dalam pada itu, Mahisa Murti telah kembali kepada Mahisaura yang tidak lagi terancam jiwanya karena racun. Karena itu, maka Mahisa Murti telah mengambil cincinnya kembali dan bersama Mahisa Pukat membantu Mahisaura untuk meninggalkan tempat itu. Ternyata keadaan Mahisaura masih sangat lemah, sehingga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus memapahnya. Ketika mereka sampai ke padukuhan terdekat maka mereka bertiga telah minta izin untuk dapat bermalam di Banjar. Kepada orang-orang bersaudara yang mengembara. Sedangkan Mahisaura yang lemah itu, dikatakan oleh Mahisa Murti, telah digigit ular ketika mereka berada di tepian. Agaknya ular itu bukan ular yang berbisa tajam, berkata orang-orang padukuhan itu. Mungkin, kami berhasil memeras darah saudara kami sehingga yang mengalir kemudian adalah darah yang bersih, jawab Mahisa Murti. Orang-orang padukuhan itu ternyata merasa kasihan juga kepada ketiga orang pengembara itu, sehingga mereka mendapat kesempatan untuk bermalam di Banjar sehingga keadaan salah seorang yang digigit ular itu menjadi baik. Kesempatan itu ternyata sangat berharga bagi Mahisaura yang lemah itu, karena dengan demikian ia sempat untuk memulihkan keadaannya. Oleh orang-orang padukuhan itu, Mahisaura dan kedua orang yang diakuinya sebagai adiknya itu telah ditempatkan di Serambi Banjar. Mereka mendapat izin untuk tinggal di Serambi Banjar itu sampai keadaan Mahisaura menjadi baik. Bahkan orang-orang padukuhan itu telah memberi mereka makan dan minum selama mereka berada di Banjar itu, karena orang-orang padukuhan itu menganggap mereka benar-benar pengembara yang perlu dibelas kasihani. Meskipun demikian ada juga orang padukuhan itu yang memberi mereka nasihat. Anak-anak muda. Sebenarnya kalian masih cukup muda untuk memulai dengan satu usaha yang dapat memberi kalian kehidupan. Apakah sebenarnya yang menarik kalian untuk menjadi pengembara? Kalian tidak akan melihat hari depan kalian menjadi cerah. Karena itu, jika kalian mau mendengarkan nasihatku, maka sebaiknya kalian kembali saja kepada keluarga kalian untuk memulai dengan satu kehidupan yang wajar. Bekerja, mungkin di sawah atau di pategalan atau kerja apapun juga, karena nampaknya kalian adalah anak-anak muda yang kuat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab.
Sementara itu Mahisaura masih berbaring di sebuah amben yang cukup besar di Serambi Banjar. Orang yang memberi nasihat itu adalah orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup di antara orang-orang di padukuhan itu. Karena itu, maka orang-orang lainnya kemudian telah ikut pula memberi mereka petunjuk untuk memulai dengan satu kehidupan baru yang lebih bermanfaat bagi masa depan mereka. Kami kasihan melihat kalian bertiga dalam keadaan seperti ini, berkata orang yang memiliki pengetahuan yang melampaui tetangga-tetangganya itu. Tetapi kami tidak dapat menolong kalian dengan memberikan pekerjaan yang patas. Tetapi menilik sikap, tingkah laku dan wujud kalian, maka kalian tidak sebaiknya menjadi pengembara yang tidak mempunyai harapan apapun juga bagi masa depan kalian. Anak-anak muda itu masih tetap berdiam diri. Sementara Mahisaura yang terbaring itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi orang itu tidak berbicara berkepanjangan tentang masa depan. Sekali-sekali ia meraba Mahisaura sambil berkata, "Tubuhmu tidak terasa panas. Mudah-mudahan kau lekas sembuh dan pulih kembali." Dengan suara sendat Mahisaura menjawab, "Terima kasih. Nampaknya aku pun akan segera menjadi baik." Orang itu mengangguk-angguk. Sambil bangkit dari duduknya orang itu berkata, "Cepat menjadi sembuh. Nanti malam aku akan datang lagi." "Terima kasih," jawab Mahisamurti. "Tetapi kami jangan membuat Kisanak menjadi sibuk." Orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum. Katanya, "Tidak. Mungkin kewajibanku untuk berbuat sesuatu bagi sesama. Mungkin nasihat-nasihatku akan berarti bagi masa depan kalian." "Terima kasih," jawab Mahisamurti. Sepeninggal orang itu dan beberapa orang lain yang melihat keadaan Mahisaura yang terluka itu, maka sambil menarik nafas Mahisamurti berkata, "Dadaku serasa menjadi sesak." Mahisaura mengangguk kecil. Katanya, "Untunglah orang itu tidak berada di sini lebih lama lagi. Tetapi malam nanti ia akan datang lagi. Ia tentu akan memberi nasihat-nasihat lagi. Lebih panjang dan lebih banyak." "Aku tidak mendengar apa yang dikatakannya," desis Mahisapukat. "Aku tidak menyalahkannya," berkata Mahisaura sambil berbaring. Orang-orang tua dan terpandang karena pengetahuannya, memang merasa berkewajiban untuk memberikan petunjuk-petunjuk tanpa mempertimbangkan sasarannya. Tetapi bukankah kita di mata mereka memang pengembara-pengembara yang tidak mempunyai masa depan? "Kita diterima sebagai pengembara di sini," berkata Mahisapukat. "Tetapi di perjalanan berikutnya, aku akan menjadi pedagang batu akik dan wesi aji." Mahisamurti mengangguk-angguk. Katanya, "Kita dapat mencoba. Tetapi dalam keadaan seperti ini, kita memang tidak akan dapat melakukannya. Kita memang pantas sebagai pengembara. Sementara itu wujud kita memang masih muda, sehingga apa yang dikatakan oleh orang itu memang benar." "Tetapi kenapa dadamu menjadi sesak?" bertanya Mahisapukat. Mahisamurti mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil menjawab, "Ya. Dadaku memang menjadi sesak mendengar nasihat-nasihatnya meskipun dengan nalar aku menganggap bahwa yang dikatakan itu benar." "Justru karena kita mengerti keadaan kita yang sebenarnya," desis Mahisaura. "Seandainya kita sendiri tidak mengerti keadaan kita yang sebenarnya, dan menganggap kita ini memang pengembara, maka nasihat-nasihat itu perlu sekali bagi kita." Mahisamurti dan Mahisapukat mengangguk-angguk. Sebenarnya lah bahwa orang itu menganggap mereka benar-benar pengembara yang tidak mempedulikan masa depan mereka, sementara itu mereka masih cukup muda untuk mulai dengan pekerjaan yang lebih berarti daripada menyusuri jalan-jalan, pedukuhan-pedukuhan dan hutan-hutan. "Dan malam nanti kita akan mendengarkan lagi ia berbicara tentang nasib kita di masa depan," berkata Mahisapukat. Tetapi mereka tidak akan dapat menolak sementara keadaan Mahisaura masih lemah. Sebenarnya lah bahwa ketika malam turun, orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas itu telah datang lagi. Seperti pada siang harinya, maka ia pun mulai dengan nasihat-nasihat yang berkepanjangan. Namun dalam pada itu, Mahisaura, Mahisamurti dan Mahisapukat telah memaksa diri untuk mendengarkannya. Betapapun mereka menjadi jenuh namun mereka tidak dapat memaksa orang itu untuk berhenti berbicara tentang sikap dan tingkah laku, tentang pandangan hidup dan penghayatannya dan tentang hari ini, kemarin dan masa depan. Tetapi ternyata bahwa yang datang seperti sebelumnya, bukan hanya orang itu saja.
Beberapa orang telah berada di banjar itu pula untuk berbincang, berbicara dan berkelakar sambil berjaga-jaga. Betapapun kesalnya hati ketiga orang yang bermalam di banjar itu, namun mereka mengakui bahwa penghuni padukuhan itu adalah orang-orang yang ramah dan baik hati. Orang yang dianggap berpengetahuan itu pun sebenarnya berniat baik meskipun ia kurang dapat menempatkan diri. Namun ketiga orang yang bermalam di banjar itu pun menyadari bahwa hal itu dilakukan karena ketiganya telah mengaku sebagai pengembara. Malam itu, Mahisa Ura, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah dipersilahkan makan bersama-sama dengan orang-orang padukuhan itu yang sedang berada di banjar. Namun agaknya Mahisa Ura masih terlalu lemah, sehingga ia tidak dapat duduk bersama orang-orang padukuhan itu terlalu lama. Demikianlah, betapapun ada hal-hal yang kurang sesuai dengan perasaan Mahisa Ura, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, namun ketiganya merasa mendapat tempat yang baik untuk memulihkan keadaan Mahisa Ura. Tidak ada seorang pun yang merasa keberatan, dan apalagi keinginan untuk mengusir mereka. Bahkan pada saat-saat Mahisa Ura sudah sembuh dan kekuatannya sudah pulih kembali, orang-orang padukuhan itu masih memberinya kesempatan untuk tinggal apabila mereka berniat demikian. Tetapi Mahisa Ura itu pun berkata, "Terima kasih. Kami adalah pengembara yang selalu menjelajahi hutan dan padesan, lembah dan bukit-bukit. Adalah menjadi panggilan hidup kami untuk bergaul akrab dengan alam." Akhirnya ketiga orang itu pun meninggalkan padukuhan itu setelah mereka mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Dengan demikian, maka ketiga orang itu pun telah melanjutkan perjalanan mereka. Mahisa Ura telah membawa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memasuki sebuah padukuhan, di mana ia telah menangkap saudara kembar dari orang yang terbunuh dalam perkelahian, namun yang berhasil melukai Mahisa Ura dengan seekor ular, sehingga dengan demikian perjalanan mereka pun telah terhambat beberapa saat. Seperti yang diperhitungkan oleh Mahisa Ura, maka ketika ia memasuki padukuhan itu, maka ia tidak dikenali lagi meskipun pada saat ia menangkap buruannya beberapa orang telah menyaksikannya. Bahkan ia sempat bermalam di padukuhan itu. Ternyata bahwa penghuni padukuhan itu pun sebagian besar adakah orang-orang yang baik seperti penghuni padukuhan yang telah ditinggalkannya. Ketika mereka berada di banjar, Mahisa Pukat sempat berkata, "Bagaimana? Apakah kita akan tetap menjadi pengembara seperti ini, atau kita akan menjadi pedagang batu akik? Aku telah menyediakan beberapa buah batu akik yang bagus yang memang pantas untuk diperdagangkan." Tetapi Mahisa Murti pun menjawab, "Jika kita akan menjadi pedagang di sini dengan menjual batu-batu akik yang memang bagus itu, siapakah yang kira-kira akan membelinya? Di padukuhan ini agaknya tidak ada orang yang cukup kaya yang mau melepaskan uangnya hanya untuk membelinya." Di padukuhan, Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Namun ia mengakui sebagaimana dikatakan oleh saudaranya. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Ya, Ki Bekel pun tidak akan membeli batu akik. Mungkin padukuhan yang lebih besar dari padukuhan ini." Mahisa Ura memotong, "Ya, kita memang akan memasuki beberapa padukuhan lagi. Aku akan mencoba mengingat, jalan manakah yang pernah aku lalui sampai pada suatu saat aku menemukan padukuhan yang telah aku kenal ini." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun mengangguk-angguk. Namun dengan demikian mereka menyadari bahwa perjalanan mereka memang masih panjang. Mungkin Mahisa Ura akan segera dapat mengenali jalan yang pernah dilaluinya, tetapi mungkin ia memerlukan waktu yang lama untuk dapat mengingat kemana saja ia pernah lewat. Di hari yang cerah, ketiga orang itu mulai dengan perjalanan yang sulit. Bukan karena mereka berjalan melalui rawa-rawa atau lereng pegunungan yang terdiri dari batu-batu karang yang runcing, tetapi mereka masih harus menemukan jalan yang menuju ke arah yang benar. Demikianlah mereka telah berjalan melampaui satu padukuhan ke padukuhan berikutnya. Mahisa Ura telah mencoba untuk mengingatnya, jalan manakah yang telah pernah dilaluinya. Pada saat ia menempuh perjalanan itu, ia sama sekali tidak berpikir bahwa ia akan mengulangi perjalanannya itu. Karena itu, maka ia tidak begitu memperhatikan tanda-tanda yang terdapat di sepanjang jalan yang pernah dilaluinya. Namun ketajaman ingatan dan penglihatannya sebagai seorang petugas sandi agaknya telah menolongnya sehingga ia masih juga sempat melihat beberapa macam pepohonan, bukit dan wujud-wujud lain yang menarik perhatian. "Aku yakin bahwa aku telah menempuh jalan yang benar," berkata Mahisa Ura. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang belum pernah menempuh perjalanan melalui tempat itu, tidak dapat ikut menentukan.
Namun mereka pun percaya akan ketajaman ingatan Mahisaura. Agaknya mereka memang menempuh jalan yang benar. Meskipun lamban, tetapi agaknya mereka memang mendekati jalan menuju ke sasaran. Ketika mereka memasuki sebuah bulak yang panjang antara dua padukuhan yang agak jauh, terasa bahwa seseorang atau lebih telah mengikuti mereka, meskipun mereka tidak dapat langsung melihat. Setiap kali mereka berhenti dan berpaling, mereka sama sekali tidak melihat seorang pun. Namun naluri mereka telah menangkap sesuatu yang menggetarkan perasaan mereka. Mahisa Murti yang tanpa disengaja telah memandang ke sisi sebelah kiri dari arah perjalanan mereka, tiba-tiba saja telah melihat batang-batang jagung yang tumbuh subur itu bergerak-gerak. Bukan oleh angin, karena tidak semua batang-batang jagung itu bergerak. Dengan demikian Mahisa Murti mengambil kesimpulan, bahwa tentu ada seseorang atau lebih yang telah mengamati perjalanan mereka. Tidak aneh, berkata Mahisa Murti di dalam hatinya. 3 orang yang berjalan bersama-sama di daerah yang terpencil ini memang dengan mudah akan menarik perhatian. Namun agaknya Mahisa Pukat pun mempunyai perasaan yang sama. Ia pun telah melihat keadaan yang serupa dengan yang dilihat oleh Mahisa Murti, meskipun di arah yang berbeda. Namun Mahisa Pukat tidak hanya tinggal diam untuk meyakinkan apakah yang dilihatnya itu benar. Tiba-tiba saja ia pun telah berkata, "Aku melihat sesuatu yang menarik perhatian." "Apa?" Mahisa Murti bertanya dengan serta-merta, karena ia sudah menduga bahwa Mahisa Pukat pun melihat apa yang dilihatnya. "Seseorang di dalam rimbunnya batang-batang jagung itu," jawab Mahisa Pukat. "Di sebelah mana?" bertanya Mahisa Murti. "Di sebelah kanan jalan," jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam, ia pun kemudian berkata, "Jika demikian, maka tentu lebih dari seorang yang telah mengamati perjalanan kita." "Aku tidak melihat apa-apa," berkata Mahisaura. "Aku pun hanya kebetulan melihatnya," sahut Mahisa Murti, dan Mahisa Pukat pun berkata, "Aku juga. Aku tidak sengaja memandang batang-batang jagung yang subur itu. Agaknya aku telah melihat ujung batang-batang jagung itu bergerak-gerak, tentu bukan oleh tiupan angin yang betapapun lembutnya." Mahisaura mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Kita memang harus berhati-hati. Jika demikian, apakah aku dapat memberikan kesan lain dari perjalanan ini?" bertanya Mahisa Murti. "Kita adalah pedagang akik dan wesi aji. Kita tidak saja akan menjual barang-barang dagangan, tetapi kita juga mau membeli jika ada di antara milik orang-orang padukuhan yang baik dan harganya memadai," berkata Mahisa Pukat. "Tidak akan banyak bedanya," jawab Mahisaura. "Tidak ada seorang pun yang pernah berbuat demikian di sini. Beli jika ada di antara milik orang-orang padukuhan yang baik dan harganya memadai," berkata Mahisa Pukat. "Kita dapat menjadi perintis dari perdagangan itu di daerah ini," jawab Mahisa Pukat. "Bagaimanapun juga kehadiran kita akan menarik perhatian. Mungkin oleh para penghuni padukuhan-padukuhan itu tidak memberikan kesan lebih dari menarik perhatian. Tetapi mungkin oleh orang lain, kesannya akan lain pula," jawab Mahisaura. "Tetapi manakah yang lebih baik? Kita melewati padukuhan-padukuhan itu sebagai pengembara yang memasuki daerah ini tanpa alasan apapun juga, atau kita memasuki daerah ini dengan satu maksud untuk membeli batu-batu berharga dan wesi aji. Kita dapat memberikan alasan apapun juga. Mungkin kita telah melihat wahyu yang turun di daerah ini, sehingga kita yakin bahwa di sini ada seorang yang memiliki atau mungkin wesi aji yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, yang mempunyai nilai yang sangat tinggi," berkata Mahisa Pukat. Mahisaura termangu-mangu. Namun sambil memandang Mahisa Murti ia bertanya, "Bagaimana pendapatmu?" "Kita dapat mencobanya. Namun kita harus bersiap-siap mengalami akibat yang bagaimanapun juga," jawab Mahisa Murti. Mahisaura mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Kita adalah pedagang batu-batu bertuah dan wesi aji. Tetapi aku tidak tahu menahu sama sekali tentang batu-batu akik dan wesi aji." "Kami sudah belajar kepada ayah," jawab Mahisa Pukat. "Karena itu, kami dapat mengetahui yang sebenarnya tentang batu-batu akik, batu-batu berharga dan wesi aji." "Baiklah," berkata Mahisaura. "Jika seseorang ingin menguji kita, maka kalian akan dapat menyelesaikannya. Kecuali jika memang ada orang yang mencari persoalan." "Kita sudah siap," jawab Mahisa Pukat. "Sejak kita berangkat kita sudah memperhitungkan apa yang mungkin dapat terjadi atas kita.
Dengan demikian, maka mereka bertiga telah bertekad bulat untuk memperkenalkan diri dengan orang-orang padukuhan yang ada di ujung bulak panjang itu sebagai 3 orang bersaudara pedagang batu akik yang mengembara untuk menjual dan mencari dagangan. Dengan demikian kita tidak akan menghiraukan orang-orang yang membayangi perjalanan kita, asal mereka tidak mengganggu kita secara langsung, berkata Mahisa Pukat kemudian. Mahisaura mengangguk-angguk. Tetapi ia sendiri menang belum melihat seorang pun yang mengikut mereka. Demikianlah mereka masih saja berjalan dengan tenang tanpa terhenti sama sekali, meskipun mereka bertiga tidak kehilangan kewaspadaan. Kita masih akan melalui beberapa padukuhan, berkata Mahisaura. Ada padukuhan yang cukup besar, sebelum kita memasuki daerah yang benar-benar sulit untuk diingat. Tetapi aku akan berusaha meskipun tidak banyak tanda-tanda yang dapat dilihat di hutan-hutan yang pepat, yang seakan-akan di mana-mana sama saja. Suram, lembab dan pepat dengan dedaunan dan pepohonan. Baiklah, berkata Mahisa Murti. Di padukuhan di ujung bulak ini, kita akan mulai dengan usaha kita memperjualbelikan batu akik dan wesi aji. Mudah-mudahan kita dapat meneguk air sambil mandi. Tetapi Mahisa Pukat menyahut. Tetapi dengan demikian kita akan minum air yang kotor. Mahisa Murti tersenyum. Demikian juga Mahisaura yang mengangguk-angguk. Ketiga orang itu masih berjalan tanpa terhambat meskipun mereka masih saja merasa diikuti, setidak-tidaknya diawasi. Namun mereka seakan-akan tidak menyadarinya. Mereka masih saja berjalan dengan wajah menghadap ke arah jalan panjang di hadapan mereka. Ternyata perjalanan mereka benar-benar tidak terganggu secara langsung. Menjelang gerbang padukuhan, ternyata ketiga orang itu telah membenahi diri mereka. Mereka tidak datang ke padukuhan itu dengan kepala tunduk dan punggung terbungkuk-bungkuk sebagai pengembara yang memerlukan belas kasihan. Tetapi mereka datang sebagai 3 orang kakak beradik yang sedang berdagang. Ketika ketiga orang itu memasuki gerbang padukuhan, mereka merasa bahwa berpasang-pasang mata memandang dengan penuh kecurigaan. Namun ketiga orang itu tidak menghiraukannya. Bahkan ketika di tikungan mereka bertemu dengan seorang yang berjalan berlawanan arah, mereka telah bertanya, di mana rumah Ki Bekel dari padukuhan itu? Untuk apa? Orang itu justru bertanya. Kami ingin berdagang di padukuhan ini, jawab Mahisaura. Berdagang apa? Bertanya orang itu. Kami berdagang batu akik, batu-batu berharga lainnya termasuk permata dan wesi aji. Kami dapat menjual dan dapat juga membeli, jawab Mahisaura. Orang itu mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia berkata, kami tidak pernah berurusan dengan batu-batu akik dan apalagi batu permata yang tentu mahal harganya. Tetapi kami kadang-kadang memang berbicara tentang wesi aji. Nah, tunjukkan di mana rumah Ki Bekel. Aku ingin minta izin untuk bermalam di Banjar barang 1-2 malam, sambil berdagang batu-batu akik dan wesi aji, sahut Mahisaura. Orang itu masih saja ragu-ragu. Namun kemudian ia pun berkata, pergilah ke simpang 3 itu. Jika kau menghadap ke kanan, maka kau akan melihat sebuah regol yang agak besar. Nah, rumah di dalam dinding itulah rumah Ki Bekel. Terima kasih, jawab Mahisaura. Kita akan pergi ke sana. Mudah-mudahan Ki Bekel ada di rumah. Ki Bekel jarang sekali meninggalkan rumahnya kecuali jika ada persoalan yang sangat penting, jawab orang itu. Mungkin ke sawah atau pekerjaan lain, desis Mahisaura. Ki Bekel sudah terlalu tua untuk bekerja. Anaknya lah yang melakukan semua pekerjaan atas namanya. Hanya untuk mengambil satu keputusan persoalan yang gawat, maka masih diperlukan Ki Bekel itu sendiri. Mahisaura mengangguk-angguk. Katanya kemudian, terima kasih. Aku akan mengunjunginya. Orang itu mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Mahisaura, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian melangkah menuju simpang 3. Sebagaimana dikatakan oleh orang yang bertemu di tikungan, ketika mereka berpaling ke kanan, maka mereka telah melihat sebuah pintu gerbang rumah Ki Bekel. Sementara itu, orang yang di tikungan itu masih saja berdiri termangu-mangu. Ia sadar, ketika ia mendengar seseorang menyapanya. Orang itu berpaling. Dilihatnya di sebuah regol kecil yang terbuka sebuah kepala tersembul. Siapakah orang-orang itu tadi? Bertanya orang yang muncul dari balik regol itu. Orang yang berada di tikungan itulah yang kemudian justru masuk ke dalam regol. Pedagang batu akik, permata dan wesi aji, jawab orang yang ditanya.
Orang yang bertanya itu mengangguk-angguk. Namun ia pun bertanya pula. Aku dengar dari dalam dinding, orang itu akan pergi ke rumah Ki Bekel. Ya. Segala sesuatunya tentu tergantung Ki Bekel, jawab orang yang semula berada di tikungan. Tetapi agaknya mereka memerlukan untuk dapat bermalam di Banjar. Orang yang berada di halaman itu mengangguk-angguk. Dalam pada itu, maka Mahisa Ura, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah berada di depan regol rumah Ki Bekel. Tidak ada seorang pun yang ada di regol itu. Karena itu, maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura pun telah memasuki halaman dengan sikap yang ragu. Marilah, berkata Mahisa Ura. Kita akan mengetuk pintu seketeng. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka bertiga pun kemudian melintasi halaman menuju ke pintu seketeng. Halaman itu benar-benar sepi. Tidak seorang pun, apalagi penjaga yang berada di halaman itu. Untuk sesaat Mahisa Ura berdiri termangu-mangu di depan pintu seketeng. Namun ia pun kemudian mengetuk pintu itu perlahan-lahan. Tetapi baru setelah beberapa kali Mahisa Ura mengetuk dan semakin keras, terdengar jawaban dari dalam. Terdengar langkah kecil-kecil menuju ke pintu seketeng itu. Seorang perempuan, desis Mahisa Ura. Sebenarnya lah bahwa seorang perempuan separuh baya telah membuka pintu itu. Dengan wajah keheranan ia bertanya. Siapakah kalian? Mahisa Ura mengangguk-angguk hormat. Demikian juga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan demikian, maka sikap mereka sedikit dapat memberikan ketenangan di hati perempuan itu. Agaknya ketiga orang itu bukan orang-orang yang garang. Kami ingin bertemu dengan Ki Bekel, berkata Mahisa Ura. Siapakah kalian? Sekali lagi perempuan itu bertanya. Kami tiga bersaudara. Kami adalah pedagang keliling, jawab Mahisa Ura. Perempuan itu mengangguk-angguk. Lalu katanya. Silahkan menunggu di pendapa. Akan aku sampaikan kepada Ki Bekel. Terima kasih, jawab Mahisa Ura. Ketiganya pun kemudian telah pergi ke pendapa. Mereka duduk di atas tikar yang memang sudah terbentang. Beberapa saat mereka menunggu sambil memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Rumah Ki Bekel bukanlah rumah yang terlalu besar. Tetapi kelihatan terawat dan teratur. Halamannya bersih dinaungi oleh beberapa jenis pepohonan. Sebatang pohon sawo, sebatang pohon jambu air di kedua sudutnya, sementara di dekat regol terdapat sepasang pohon kemuning. Di halaman samping terdapat beberapa batang pohon nyiur seperti yang terdapat di halaman samping belakang, sebagaimana mereka lihat ketika mereka datang. Ketika pintu peringgitan berderit, maka mereka bertiga pun segera berpaling. Mereka melihat seorang laki-laki yang mulai memasuki hari-hari tuanya. Namun tubuhnya masih nampak kuat dan tegap. Wajahnya memancar cerah. Sementara itu, dengan langkah yang pasti ia pun kemudian menuju ketiga orang tamu yang telah duduk lebih dahulu. Maaf Kisanak, berkata Ki Bekel. Kalian terpaksa menunggu sejenak. Oh, tidak apa Ki Bekel, jawab Mahisa Ura. Namun tiba-tiba ia bertanya. Bukankah aku berhadapan dengan Ki Bekel? Iya, iya. Aku adalah Bekel di padukuhan ini, jawab Ki Bekel. Bukankah kalian memang ingin bertemu dengan aku? Ya Ki Bekel, jawab Mahisa Ura. Kami bertiga bersaudara memang ingin menghadap Ki Bekel. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya. Menurut Nyi Bekel, kalian bertiga adalah pedagang keliling. Apakah benar begitu? Ya Ki Bekel, jawab Mahisa Ura. Kami adalah tiga orang bersaudara. Kami memang pedagang keliling. Kami memang ingin mohon izin untuk berdagang di padukuhan ini. Apabila Ki Bekel mengizinkan, kami ingin berada di padukuhan ini barang 1-2 hari. Ki Bekel mengerutkan keningnya. Ia pun kemudian bertanya. Apakah yang kalian jual belikan? Hasil bumi atau binatang ternak? Bukan Ki Bekel, jawab Mahisa Ura. Bukan hasil bumi dan bukan binatang ternak. Tetapi kami adalah pedagang batu akik dan wesi aji. Ki Bekel mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia bertanya. Batu akik? Iya, batu akik, jawab Mahisa Ura. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Orang-orang di padukuhan ini tidak pernah merasa perlu dengan batu akik itu. Memang ada juga 1-2 orang di padukuhan ini yang memiliki batu akik.
Tetapi yang lain tidak pernah berpikir untuk berusaha memilikinya. Tetapi kalau Wesi Aji, mungkin ada 1-2 orang yang sering membicarakannya. Oh, Mahisaura mengangguk-angguk. Jika demikian biarlah kami memberikan pelayanan tentang kebutuhan Wesi Aji. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak akan menghalangi usaha kalian Kisanak. Tetapi aku kira kalian tidak akan mendapat kepuasan berdagang di tempat ini. Padukuhan ini bukan padukuhan yang kaya. 1-2 orang di antaranya memang memungkinkan untuk membeli sesuatu di luar kebutuhan sehari-hari. Tetapi aku tidak dapat mengatakan, apakah kalian akan mendapat kesempatan yang baik untuk berdagang di sini. Meskipun demikian, aku akan mempersilahkan kalian untuk tinggal di Banjar barang 1-2 hari. Terima kasih Ki Bekel, jawab Mahisaura. Kami juga baru sekedar menjajagi. Jika ada kemungkinan untuk berdagang, aku akan mendapatkan pasaran baru. Tetapi jika tidak, ini adalah sekedar penjajagan. Mudah-mudahan aku berhasil di sini dan di padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Mungkin di seluruh Kabuyutan. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, silahkan. Aku tidak dapat mengatakan apa-apa. Ki Bekel itu berhenti sejenak, lalu. Tetapi siapakah nama kalian bertiga? Namaku Mahisaura. Kedua adikku ini bernama Mahisamurti dan Mahisapukat, jawab Mahisaura. Ki Bekel mengangguk-angguk. Lalu katanya, jika demikian, biarlah kalian diantar ke Banjar. Kalian akan diserahkan kepada penunggu Banjar atas izinku. Mahisaura mengangguk hormat sambil berkata, terima kasih Ki Bekel. Kemurahan hati Ki Bekel akan sangat berarti bagi usaha kami bertiga. Tunggulah. Aku akan memanggil anakku, berkata Ki Bekel kemudian. Sejenak kemudian, maka Ki Bekel pun bangkit dan masuk ke dalam lewat pintu peringgitan. Beberapa saat kemudian, maka ia pun telah datang kembali bersama dengan seorang laki-laki muda yang tubuhnya tegap sebagaimana Ki Bekel. Wajahnya nampak bersungguh-sungguh sebagaimana tatapan matanya yang tajam. Mahisaura menarik nafas dalam-dalam. Di dalam hati ia berkata, anak muda yang cerdas. Ki Bekel pun kemudian memperkenalkan laki-laki muda itu kepada ketiga orang yang mengaku pedagang batu akik itu, sebagai anaknya. Namanya Waditra, berkata Ki Bekel. Mahisamurti, Mahisapukat dan Mahisaura mengangguk hormat. Mereka pun telah memperkenalkan nama mereka masing-masing. Waditra yang berwajah tenang dan bersungguh-sungguh itu ternyata seorang yang ramah. Sambil tersenyum ia berkata, kalian telah mengunjungi satu padukuhan yang sepi dan miskin. Kami sedang menjajaki kemungkinan untuk dapat berhubungan dengan isi padukuhan ini, berkata Mahisaura. Ayah sudah mengatakan kepadaku, apakah yang sedang kalian lakukan sekarang ini di padukuhanku. Aku tidak tahu, apakah kalian akan berhasil atau tidak, berkata Waditra. Apapun yang akan kami alami, tidak akan mengecewakan kami. Setidak-tidaknya kami telah mendapat sahabat-sahabat baru yang akan dapat menjadi tempat bernaung di waktu hujan, dan tempat mencari air di waktu haus dalam perjalanan seperti yang sedang kami lakukan, berkata Mahisaura. Waditra tersenyum. Katanya, baiklah. Marilah, aku antar kalian ke Banjar dan aku serahkan kalian kepada penunggu Banjar, agar kalian mendapat tempat untuk bermalam barang 1-2 malam. Terima kasih, sahut Mahisaura. Sejenak kemudian maka Mahisaura, Mahisamurti dan Mahisapukat pun telah minta diri kepada Ki Bekel. Sambil sekali lagi mengucapkan terima kasih, maka mereka pun meninggalkan regol halaman itu menuju ke Banjar, bersama dengan anak Ki Bekel yang berwajah dalam dan bersungguh-sungguh itu. Ternyata Banjar itu tidak terlalu jauh. Namun demikian sebagaimana saat mereka memasuki padukuhan itu, maka semua orang telah memperhatikan mereka meskipun mereka telah diantar oleh Waditra, anak laki-laki Ki Bekel dari padukuhan itu. Di Banjar mereka diterima oleh seorang laki-laki separuh baya. Rambutnya sudah mulai berwarna 2. Orang inilah yang menunggu Banjar, berkata Waditra. Mahisaura dan kedua orang yang diakuinya sebagai adiknya itu pun mengangguk sambil memperkenalkan diri mereka pula. Nah, terserahlah kepadamu, berkata Waditra kepada penunggu Banjar itu. Kau dapat mengatur bahwa ketiga orang ini akan dapat bermalam di Banjar. Namun kemudian Waditra pun berpaling kepada Mahisaura. Tetapi Kisanak,
Karena kedatangan kalian adalah untuk berdagang, maka kami mohon maaf bahwa kami tidak dapat menyediakan makan dan minuman kalian. Kami hanya dapat menyediakan tempat untuk sekedar beristirahat. Itu pun apa adanya sebagaimana kau lihat sekarang. Mahisaura dengan serta-merta menjawab. Apa yang kami terima jauh dari cukup. Soal makan dan minum kami, jangan dirisaukan. Memang kami tidak akan dapat membebani padukuhan ini dengan kebutuhan-kebutuhan kami yang seharusnya kami tanggung sendiri. Tetapi apa yang disediakan buat kami telah jauh dari cukup. Waditra mengangguk-angguk. Lalu katanya, sudahlah. Aku masih tugas lain. Tetapi apakah aku diizinkan untuk sekedar melihat apa yang kalian perdagangkan? Oh, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Mahisa Pukat pun menyahut. Aku membawa beberapa batu akik yang paling bagus pada masa sekarang. Batu akik yang dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang, sehingga ia akan mendapat perhatian yang sangat besar dari pihak lain. Anak-anak muda akan diperhatikan oleh gadis-gadis, sebaliknya gadis-gadis akan dikerumuni oleh anak-anak muda. Tetapi tuah yang lain adalah, siapa yang memakai batu akik itu sebagai mata cincin atau mata bandul kalungnya, maka ia akan dapat melakukan semua tugas-tugasnya dengan baik. Waditra itu mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu Mahisa Pukat pun telah mengeluarkan beberapa batu akik dari kantong ikat pinggangnya. Batu akik yang memang sudah dipersiapkan, dan seandainya batu akik itu dilihat oleh seorang yang ahli sekalipun sebagaimana Mahendra, maka akan mengatakan bahwa batu akik itu memang batu akik yang bagus. Selain batu akik, maka Mahisa Pukat pun telah mengeluarkan pula dari kantong ikat pinggangnya yang sebelah, beberapa butir batu permata yang sudah ada pada embannya. Cincin dan gelang. Waditra menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian berkata, agaknya kami di sini tidak banyak tertarik terhadap batu akik. Apalagi permata yang harganya tentu sangat mahal. Tetapi bukankah kalian juga membawa wesi aji? Ya, jawab Mahisa Murti. Tetapi yang ada pada kami sekarang bukan wesi aji dalam wujud senjata pakai. Aku ingin melihat, berkata Waditra. Mahisa Murti lah yang kemudian mengambil dari kantong ikat pinggangnya beberapa jenis benda kecil berwarna kuning kehitam-hitaman, tetapi ada juga yang berwarna hijau. Yang mirip dengan sebilah pisau yang kecil kemudian dipisahkannya sambil berdesis. Wesi kuning. Anak Ki Bekel itu termangu-mangu. Dipandanginya benda kecil itu sambil mengangguk-angguk. Menurut penglihatannya, maka benda itu agaknya memang memiliki sesuatu yang dapat mempengaruhi pemiliknya. Apakah kau akan membelinya? Bertanya Mahisa Murti. Waditra termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku akan memberitahukan kepada ayah. Mungkin ada satu di antaranya yang menarik perhatiannya. Mungkin benda yang kau tunjukkan kepadaku itu. Baiklah yang ini aku sisihkan, berkata Mahisa Murti. Waditra mengangguk-angguk. Lalu katanya, aku akan minta diri. Segala sesuatunya tergantung kepada ayah. Mahisa Murti mengangguk-angguk hormat. Katanya, silahkan. Sementara itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Waditra itu pun kemudian meninggalkan ketiga orang yang akan berada di Banjar itu barang 1-2 hari. Namun ia sudah melihat bahwa mereka benar-benar membawa barang-barang yang mereka sebut sedang diperjualbelikan. Dengan demikian kecurigaan Waditra atas ketiga orang itu pun telah hilang. Mereka bukan sekedar orang-orang yang mengaku sebagai pedagang, tetapi mereka mempunyai maksud yang lain. Dalam pada itu, Mahisa Ura, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menyadari bahwa Waditra bukannya ingin membeli sesuatu dari mereka. Yang dilakukannya adalah sekedar melihat, apakah benar mereka memang mempunyai barang-barang yang akan mereka perjualbelikan sebagaimana mereka katakan. Tetapi mereka bertiga sama sekali tidak berkeberatan. Dengan demikian maka mereka pun telah dapat meyakinkan bahwa mereka tidak perlu dicurigai. Waditra yang tidak lagi mencurigai ketiga orang itu, justru telah memberitahukan bukan saja kepada ayahnya, tetapi kepada beberapa orang yang dijumpainya, bahwa di Banjar ada 3 orang pedagang keliling yang membawa beberapa jenis batu akik, permata dan wesi aji. Meskipun orang-orang padukuhan itu bukannya orang-orang yang kaya,
tetapi ada juga minat di antara mereka untuk melihat-lihat barang-barang yang dibawa oleh Mahisaura, Mahisamurti dan Mahisapukat. Karena itulah, maka beberapa saat kemudian, maka beberapa orang telah datang ke Banjar untuk bertemu dan berkenalan dengan mereka bertiga. Seandainya kalian tidak jadi membeli apapun juga, kami sudah merasa beruntung, berkata Mahisaura. Setidak-tidaknya kami telah mendapatkan sahabat-sahabat yang baik di daerah ini. Orang-orang padukuhan itu pun mengangguk-angguk. Ternyata bahwa sikap dan pelayanan ketiga orang itu dapat memberikan kesenangan kepada orang-orang padukuhan itu. Meskipun masih belum ada di antara orang-orang padukuhan itu yang membeli sepotong benda pun, namun kedatangan mereka telah menunjukkan sikap yang ramah dari orang-orang padukuhan itu. Dalam waktu sehari saja, maka Mahisaura, Mahisamurti dan Mahisapukat telah mengenal sebagian besar dari penghuni padukuhan itu, terutama orang-orang laki-laki dan anak-anak mudanya. Jika kita berada di sini untuk 2-3 hari, maka kita akan mengenali seluruh isinya, berkata Mahisaura. Tetapi bukankah itu tidak penting, berkata Mahisamurti. Yang penting bagi kami adalah mengetahui, mendengar atau melihat kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan jalan menuju ke padepokan orang-orang bertongkat itu. Mahisaura mengangguk-angguk, sementara Mahisapukat berkata, mudah-mudahan kita akan mendengar seseorang di sini menyebut padepokan itu. Ya mudah-mudahan, berkata Mahisaura. Jika tidak, maka kita masih mungkin untuk berhubungan dengan padukuhan-padukuhan di sekitar padukuhan ini, sementara kita akan memohon kepada Ki Bekel untuk tetap berada di Banjar ini lebih lama lagi. Jika tidak terjadi sesuatu, maka aku kira, Ki Bekel tidak akan berkeberatan. Mahisamurti dan Mahisapukat mengangguk-angguk. Dalam waktu yang singkat, maka hubungan ketiga orang itu dengan penghuni padukuhan itu pun menjadi semakin akrab. Ternyata di antara sekian banyak penghuni padukuhan itu, ada juga yang menaruh minat atas barang-barang yang dibawa oleh Mahisamurti. Wesi aji yang berupa benda-benda kecil itu, dapat juga menarik perhatian seorang yang terhitung kaya di padukuhan itu untuk memiliki. Mahisamurti yang mengemban tugas yang lain, yang bukan sekedar berdagang, tidak memberikan harga terlalu tinggi. Ia tidak mengharapkan keuntungan yang banyak. Tetapi yang penting, baginya adalah kesan bahwa mereka memang seorang pedagang. Tetapi Mahisamurti pun tidak memberikan harga semena-mena. Jika yang membeli itu benar-benar mengetahui serba sedikit tentang Wesi Aji, maka jika ia memberikan harga terlalu murah, maka tentu akan menimbulkan pertanyaan pula. Karena itu, Mahisamurti memberikan harga sewajarnya meskipun ternyata harga itu dianggap terlalu tinggi bagi orang yang ingin membelinya. Ternyata telah terjadi tawar-menawar. Namun akhirnya Mahisamurtilah yang mengalah. Meskipun sebenarnya ia masih rugi, tetapi karena tidak seberapa, maka diberikannya juga Wesi Aji yang dikehendaki oleh orang padukuhan dengan harga sebesar sebagaimana ia menawar. Buka dasar, berkata Mahisamurti. Sementara itu, ternyata bahwa Ki Bekel dari padukuhan itu pun telah memerlukan mengunjungi Banjar dan melihat beberapa jenis Wesi Aji sebagaimana dikatakan oleh anak laki-lakinya. Ki Bekel memang tertarik kepada sebuah di antaranya yang bentuknya mirip dengan sebilah pisau, tetapi terlalu kecil dan warnanya memang kuning agak kehitam-hitaman. Ternyata bahwa Ki Bekel pun memiliki pengetahuan serba sedikit tentang Wesi Aji. Ia pun agaknya mampu menilai Wesi Aji yang disebutnya sebagai Wesi kuning itu. Apakah pengaruh Wesi Aji yang satu ini? Bertanya Ki Bekel. Ki Bekel dapat menayuhnya, jawab Mahisamurti, mungkin semalam, tetapi mungkin 3 malam. Aku mengerti. Tetapi bagaimana menurut pendapatmu? Bertanya Ki Bekel pula. Menurut pendapatku, Wesi Aji ini mempunyai pengaruh yang sejuk. Wataknya tenang dan damai, jawab Mahisamurti. Ki Bekel mengangguk-angguk sambil mengamati Wesi Aji itu. Katanya, agaknya aku sesuai dengan pendapatmu. Tetapi apakah aku diperbolehkan meyakinkannya? Maksud Ki Bekel, bertanya Mahisamurti. Seperti yang kau katakan, aku akan menayuhnya barang 3 malam. Tetapi dengan demikian aku akan menghambat jika kalian akan meninggalkan tempat ini, berkata Ki Bekel. Oh, tidak apa-apa Ki Bekel. Kami tidak mempunyai batasan waktu. Jika perlu kami dapat berada di satu tempat sampai sepekan. Seperti Ki Bekel ketahui, kami adalah pedagang keliling. Di mana memungkinkan barang-barang kami terjual, maka kami akan berada di tempat itu, jawab Mahisamurti. Tetapi tentu dengan perhitungan, sahut Ki Bekel.
Kalian di sini harus makan dan minum. Jika keuntungan yang kalian dapat di sini tidak seimbang dengan pengeluaran kalian, maka kalian tentu merasa dirugikan. Mahisa Murti tersenyum. Ki Bekel adalah seorang tua yang tentu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, sehingga pengamatannya terhadap mereka bertiga pun didasari atas pengenalannya yang luas itu. Tentu ada di antara orang-orang padukuhan itu yang juga menjadi pedagang. Meskipun mungkin pedagang ternak atau yang lain. Namun dalam pada itu Mahisa Murti pun menjawab. Benar Ki Bekel. Kami tentu mengharapkan mendapat keuntungan. Tetapi seandainya perjalanan kami untuk memperkenalkan diri ini tidak mendapat keuntungan sebagaimana kami harapkan, namun kami telah mendapatkan keuntungan yang lain, sebagaimana pernah kami katakan sebelumnya. Di sini kami mendapatkan sahabat-sahabat. Bukan berarti tidak ada pamrih, sebab kami akan dapat datang pada kesempatan yang lain dengan membawa barang-barang yang lebih banyak lagi, sehingga keuntungan kami pada kesempatan lain itu akan dapat menutup kekurangan yang kami alami sebelumnya. Ki Bekel mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum. Katanya, aku senang. Kau berkata dengan jujur. Mahisa Murti pun tersenyum pula. Katanya, aku tidak dapat berkata lain kecuali apa adanya. Baiklah, berkata Ki Bekel. Aku akan mencoba menayuh wesi kuning ini. Tetapi aku memerlukan waktu 3 malam sejak malam nanti. Silahkan Ki Bekel. Jika ternyata di dalam tayuh itu terdapat ketidaksesuaian, maka kami tidak akan kecewa jika rencana pembelian itu diurungkan, berkata Mahisa Murti. Ki Bekel pun kemudian telah membawa wesi aji itu untuk ditayuh selama 3 malam. Ketika banjar itu kemudian menjadi sepi, maka Mahisa Murti pun berkata, untunglah bahwa Ki Bekel memberikan alasan kepada kita untuk berada di tempat ini lebih lama. Mahisa Ura mengangguk-angguk. Katanya, ya. Dalam waktu yang 3 hari itu, kita akan dapat melihat-lihat keadaan di sekeliling padukuhan ini. Mungkin aku dapat mengenali sesuatu yang akan dapat menuntun kita ke padepokan orang-orang bertongkat itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan demikian mereka tidak perlu membuat alasan-alasan apapun untuk memperpanjang kesempatan mereka berada di banjar itu. Demikianlah selain melayani orang-orang padukuhan itu yang kebanyakan hanya sekedar melihat-lihat saja, maka ketiga orang itu sempat keluar dari padukuhan. Kami ingin sekedar melihat-lihat, berkata Mahisa Ura kepada orang-orang padukuhan itu. Kami masih harus menunggu Ki Bekel yang menayuh salah satu di antara wesi aji yang kami bawa. Tidak ada seorang pun yang mencurigai mereka. Ketika mereka keluar dari padukuhan itu, tidak seorang pun yang berniat untuk mengawasinya. Namun ketiga orang itu tertegun ketika mereka terhenti di luar regol padukuhan itu, karena seseorang telah menghentikan mereka. Ki Jagabaya, desis Mahisa Ura. Ya Kisanak, jawab orang yang disebut Ki Jagabaya itu. Apa ada sesuatu yang ingin Ki Jagabaya katakan kepada kami, bertanya Mahisa Ura. Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun bertanya. Kisanak bertiga akan pergi kemana? Hanya sekedar melihat-lihat, jawab Mahisa Ura. Kami tidak mempunyai tujuan tertentu. Apakah Kisanak bertiga akan melihat-lihat sampai jarak yang jauh, bertanya Ki Jagabaya. Mahisa Ura termangu-mangu. Namun kemudian ia pun bertanya. Apakah ada sesuatu yang penting atau merupakan pantangan di daerah ini? Ki Jagabaya termangu-mangu. Tiba-tiba saja ia memandang berkeliling. Wajahnya nampak tegang dan sikapnya nampak gelisah. Mahisa Ura, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat merasa heran melihat sikap Ki Jagabaya itu. Karena itu maka Mahisa Ura pun kemudian bertanya pula. Ada apa sebenarnya Ki Jagabaya? Ki Jagabaya itu menarik nafas. Lalu katanya. Marilah. Kita masuk ke dalam regol padukuhan. Nanti aku persilahkan kalian bertiga untuk melanjutkan perjalanan. Mahisa Ura, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak membantah. Meskipun mereka merasa heran, namun mereka pun kemudian mengikuti Ki Jagabaya masuk kembali ke dalam regol. Baru setelah mereka berada di dalam regol, maka Ki Jagabaya itu berkata, Kisanak, kami ingin sedikit memberikan peringatan bagi Kisanak bertiga. Mungkin Kisanak bertiga belum mengetahui lingkungan ini dengan baik. Mahisa Ura yang mengangguk-angguk bertanya, kami memang belum mengetahui apapun juga tentang lingkungan ini Ki Jagabaya.
Yang kami ketahui barulah padukuhan ini, karena kami berada di sini. Namun menurut penilaian kami, para penghuni padukuhan ini adalah orang-orang yang baik dan ramah, sehingga karena itu maka kami merasa seakan-akan kami berada di rumah sendiri. Kisanak benar, jawab Mahisaura. Tetapi itu adalah orang-orang padukuhan ini dan padukuhan-padukuhan sebelah menyebelah. Karena itu, aku bertanya, apakah Kisanak akan berjalan jauh atau tidak? Mahisaura memandang Mahisamurti dan Mahisapukat sejenak. Namun kemudian dengan nada datar ia bertanya. Kami kurang mengerti ukuran yang Ki Jagabaya maksudkan. Jarak yang disebut jauh itu sampai seberapa? Mungkin 100 patok, mungkin lebih. Ki Jagabaya termangu-mangu sejenak. Sejenak ia memandang ke arah Regol. Namun masih ada kesan padanya, bahwa Ki Jagabaya itu menjadi gelisah. Kisanak, berkata Ki Jagabaya. Karena Kisanak berada di padukuhan ini atas izin Ki Bekel, maka di sini Kisanak adalah tamu kami. Karena itu, maka bagaimanapun juga, kami merasa ikut bertanggung jawab atas keselamatan Kisanak bertiga. Mahisaura mengangguk-angguk. Katanya. Terima kasih Ki Jagabaya. Kami memang merasa tenang di padukuhan ini. Karena itu, maka kami ingin memberi peringatan kepada Kisanak bertiga, berkata Ki Jagabaya kemudian. Kisanak jangan salah mengerti. Percayalah bahwa aku bermaksud baik. Ya, ya Ki Jagabaya. Kami percaya, sahut Mahisaura. Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Lalu katanya. Sebenarnya aku ingin memperingatkan agar Kisanak jangan berjalan-jalan terlalu jauh ke utara. Mahisaura mengerutkan keningnya. Sementara Mahisamurti dan Mahisapukat saling berpandangan sejenak. Sementara itu Ki Jagabaya pun berkata selanjutnya. Sebenarnya daerah itu bukan daerah yang pantang dikunjungi pada mulanya. Tetapi akhir-akhir ini daerah tersebut sering menjerat orang-orang yang sedang lewat. Bahkan kecemasan telah mulai tumbuh di padukuhan-padukuhan di sekitar tempat ini. Sedangkan padukuhan-padukuhan itu terletak di kabuyutan yang sama dengan daerah ini. Mahisaura mengangguk-angguk. Lalu katanya. Terima kasih atas peringatan ini Ki Jagabaya. Tetapi seberapa jauh dari padukuhan ini tempat yang Ki Jagabaya maksudkan itu? Ada beberapa padukuhan. Padukuhan ini adalah padukuhan di ujung kabuyutan. Sedangkan padukuhan yang mulai dibayangi oleh orang-orang yang kadang-kadang mengganggu itu, adalah padukuhan di ujung yang lain dari kabuyutan ini, jawab Ki Jagabaya. Lalu bagaimana dengan kabuyutan di sebelah lagi, bertanya Mahisamurti tiba-tiba. Kabuyutan itu mengalami keadaan yang lebih parah. Jika keadaan tidak berubah, maka kabuyutan sebelah akan menjadi daerah mati. Orang-orangnya akan berpindah tempat ke kabuyutan yang lain sehingga akhirnya kabuyutan itu akan menjadi kosong, sahut Ki Jagabaya. Mahisaura mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian bertanya. Ki Jagabaya, apakah sebabnya, maka perubahan itu tiba-tiba saja telah terjadi? Jika semula tidak ada kesulitan bagi kabuyutan sebelah, kini tiba-tiba keadaan telah berubah. Ki Jagabaya termangu-mangu sejenak. Setiap kali ia memandang ke arah Regol. Bahkan kemudian dipandanginya lingkungan di sekelilingnya. Namun yang nampak olehnya adalah seorang perempuan yang lewat memasuki gerbang halaman rumahnya tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Perempuan itu memang memperhatikan mereka sejenak. Tetapi kemudian ia pun tidak menghiraukannya lagi. Sementara itu Ki Jagabaya pun kemudian berkata, masih belum jelas bagi kami. Tetapi sudah terasa kesulitan akan membentang di hadapan kami. Pada bulan terakhir, kami sudah mengalami beberapa kali tindak kekerasan terjadi di lingkungan ini kabuyutan kami, sedangkan di kabuyutan sebelah, jumlah itu lebih besar lagi. Kekerasan yang bagaimana yang telah terjadi? Perkelahian, atau mungkin perampokan, bertanya Mahisapukat. Agaknya memang mengarah kekerasan yang berlatar belakang kejahatan. Tetapi kami kurang pasti, apakah sebenarnya yang telah terjadi, karena pernah kami ketemukan korban yang sebenarnya sudah dapat diduga sebelumnya, bahwa ia tidak memiliki sesuatu yang dapat dirampok, berkata Ki Jagabaya. Mahisaura mengangguk-angguk. Lalu katanya, terima kasih atas keterangan ini Ki Jagabaya. Dengan demikian maka kami tidak akan tersesat ke daerah yang berbahaya itu. Hal ini aku lakukan karena kalian adalah tamu-tamu kami, berkata Ki Jagabaya kemudian.
Karena itu, sebaiknya Kisanak jangan mendekati daerah yang berbahaya itu. Mahisaura, Mahisamurti dan Mahisapukat mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Mahisaura menyahut. Terima kasih Ki Jagabaya. Jika Ki Jagabaya tidak memberitahu kepada kami, maka aku kira kami mungkin sekali akan tersesat ke daerah yang berbahaya itu. Aku hanya ingin menghormati tamuku, berkata Ki Jagabaya. Sebenarnya aku tidak boleh memberitahukan hal ini kepada Kisanak bertiga. Jika diketahui bahwa aku telah mencegah seseorang melalui daerah gawat itu, maka aku tentu akan diancam oleh orang-orang yang sering melakukan kejahatan itu, karena aku dianggap telah membendung arus mangsa yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka. Ketiga orang itu pun mengangguk-angguk. Itulah agaknya Ki Jagabaya bersikap aneh. Tidak ada seorang pun yang berani memperingatkan kepada Kisanak bertiga, berkata Ki Jagabaya. Ki Bekel pun tidak memperingatkan Kisanak agar tidak berjalan ke arah utara. Mungkin Ki Bekel memang lupa atau barangkali Ki Bekel merasa tidak berkepentingan dengan Kisanak bertiga. Tetapi ternyata bahwa baik Ki Bekel maupun anaknya tidak memberi peringatan kepada Kisanak bertiga. Baiklah Ki Jagabaya, berkata Mahisaura kemudian. Aku akan berjalan-jalan di lingkungan kabuyutan ini, tetapi tidak sampai ke ujung, sehingga aku tidak akan terjerumus ke dalam kesulitan sebagaimana Ki Jagabaya katakan. Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Katanya, berhati-hatilah. Tetapi sebaiknya Kisanak tidak keluar dari padukuhan ini. Atau sejauh-jauhnya padukuhan sebelah. Aku akan memperhatikan pesan Ki Jagabaya, jawab Mahisaura. Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan kalian tidak menemui kesulitan di perjalanan. Mahisaura, Mahisamurti dan Mahisapukat pun kemudian meninggalkan Ki Jagabaya yang termangu-mangu. Sekali lagi mereka keluar dari regol padukuhan untuk melihat-lihat keadaan di sekitar padukuhan itu. Beberapa puluh langkah dari regol, setelah mereka tidak lagi melihat Ki Jagabaya, maka Mahisaura pun berkata, untunglah, kita mendapat peringatan daripadanya. Ada juga orang yang berani berkata kepada kita tentang orang-orang itu. Mahisamurti dan Mahisapukat mengangguk-angguk. Namun kemudian Mahisapukat pun bertanya. Apakah kita tidak akan berani mendekati daerah yang dikatakan gawat itu? Tentu tidak, berkata Mahisaura. Semakin gawat keadaan suatu tempat, maka tempat itu akan menjadi semakin menarik bagi kita. Aku sependapat, sahut Mahisamurti. Kita akan menyelidiki tempat itu. Mungkin ada hubungannya dengan orang-orang bertongkat atau justru padepokan. Menarik sekali, berkata Mahisapukat. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk serba sedikit tentang orang-orang bertongkat atau padukuhan. Tetapi kita tidak akan melakukannya sekarang, berkata Mahisaura. Kenapa? Bertanya Mahisapukat. Kalian terpaksa menunggu sejenak. Kita wajib menghormati pesan Ki Jagabaya, jawab Mahisaura. Jika kita pergi sekarang, sementara ada orang lain yang menyampaikannya kepada Ki Jagabaya, maka Ki Jagabaya akan sangat tersinggung. Seolah-olah kita dengan sengaja melanggar pesannya. Apa bedanya jika kita melakukannya pada kesempatan lain? Bertanya Mahisapukat. Ada bedanya, jawab Mahisaura. Kita akan dapat menjawab bahwa kita sangat tertarik kepada keadaan padukuhan-padukuhan di sekitar tempat ini sehingga kita terlupa pesan itu. Keasikan kita berbicara tentang batu akik dan wesi aji membuat kita kehilangan kewaspadaan. Kesalahan kita adalah kita kurang berhati-hati, bukan dengan sengaja melanggar pesannya atau bahkan menjajagi kebenaran pesan itu. Mahisapukat mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak membantah. Karena itu, maka ketika mereka sampai di Simpang 3, mereka memang tidak menuju ke utara. Tetapi mereka telah berbelok ke selatan. Sebenarnya lah, saat itu Ki Jagabaya masih memperhatikan mereka meskipun ia berdiri di belakang dinding di sebelah regol. Karena itu Mahisaura, Mahisamurti dan Mahisapukat yang berpaling sekaligus tidak melihatnya. Ketika Ki Jagabaya itu melihat ketiga orang itu berbelok ke selatan, maka ia menarik nafas dalam-dalam. Ketegangan di wajahnya pun bagaikan larut, sehingga sejenak kemudian ia pun telah bergeser meninggalkan tempatnya. Dengan nada dalam ia berkata kepada dirinya sendiri. Syukurlah bahwa mereka mau mendengarkan petunjuk-petunjukku. Sementara itu, Mahisaura, Mahisamurti dan Mahisapukat telah menyusuri jalan bulak yang panjang. Dengan ketajaman ingatan seorang petugas sandi, Mahisaura mencoba mengingat
tanda-tanda manakah yang pernah dilihatnya. Namun ada semacam keyakinan bahwa pada saat-saat ia tersesat, ia memang melewati jalan itu. Aku sedang mencoba mengingat, apakah aku melewati tempat ini setelah aku kehilangan jalan, berkata Mahisaura. Kau adalah seorang petugas sandi, sahut Mahisapukat. Ingatanmu tentu cukup tajam. Apakah seorang petugas sandi pada suatu saat tidak akan kehilangan jejak pada ingatannya, berkata Mahisaura. Mungkin aku kehilangan jejak itu. Tetapi mungkin aku akan mampu mengingatnya kembali. Mahisamurtilah yang kemudian tersenyum sambil berkata, usahakan, agar kau dapat mengingatnya kembali. Mahisaura mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak segera dapat mengingat jalan yang pernah dilaluinya. Namun demikian ia berkata, besok kita pergi ke utara. Mungkin ada sesuatu yang dapat mengingatkan aku kepada jalan yang menuju ke padepokan orang-orang bertongkat itu. Hari itu Mahisaura, Mahisamurti dan Mahisapukat benar-benar hanya melihat-lihat. Mereka memasuki sebuah padukuhan dan berbicara dengan Bekel di padukuhan itu. Ternyata Ki Bekel pun tidak berkeberatan jika ketiga orang itu akan sekedar berjual beli batu-batu akik dan wesi aji. Bahkan Mahisamurti dan Mahisapukat telah menunjukkan contoh-contoh dari barang-barang yang dijual belikan. Kami menunggu Ki Bekel di padukuhan sebelah sedang melakukan tayuh atas sebuah dari wesi aji yang kami bawa. Sementara itu, kami mulai hubungan kami dengan padukuhan-padukuhan sebelah-menyebelah, berkata Mahisaura. Baiklah, berkata Ki Bekel. Singgahlah di sini. Jika kalian ingin bermalam di Banjar Padukuhan, kami tidak berkeberatan. Tetapi sebagaimana kalian katakan, bahwa kami hanya dapat menyediakan tempat sekedar untuk tidur saja, seperti di padukuhan tempat kalian bermalam sekarang. Terima kasih, berkata Mahisaura. Tetapi jika barang-barangku sudah habis, maka aku akan kembali lebih dahulu untuk mengambil barang-barang dagangan baru. Kemudian aku akan kembali lagi ke padukuhan ini. Kapanpun Kisanak datang, kami akan menerima kalian dengan senang hati, berkata Ki Bekel. Ketika ketiga orang itu meninggalkan rumah Ki Bekel, maka baik Ki Bekel maupun orang-orang lain, tidak seorang pun yang memberitahukan apapun tentang kemungkinan yang buruk jika mereka menempuh perjalanan ke utara. Karena itu, ketika mereka kembali ke penginapan, mereka pun telah memperbincangkannya. Apakah benar kata Ki Jagabaya, bahwa tidak seorang pun yang berani menyebut tentang padepokan itu, berkata Mahisaura. Tetapi rasa-rasanya tidak ada sesuatu yang tidak wajar pada Ki Bekel dan para bebahunya. Seandainya memang ada sesuatu, maka tentu salah seorang di antara mereka akan memberitahukan kepada kita, berkata Mahisamurti. Namun Mahisapukatlah yang menyahut. Mungkin mereka memang mendapat ancaman. Tetapi dengan demikian justru akan menjadi semakin menarik untuk mencari hubungan dengan orang-orang di padukuhan itu. Karena itu, besok kita akan pergi ke utara untuk menemukan jalan menuju ke padepokan itu. Baiklah, berkata Mahisaura. Besok kita pergi ke utara tanpa diketahui oleh Ki Jagabaya. Kita akan berangkat pagi-pagi benar, sementara kita akan keluar dari padukuhan di Regol sebelah barat. Regol yang tentu tidak akan dilewati jika seseorang pergi ke utara. Mudah-mudahan Ki Jagabaya tidak melihatnya kemana kita akan pergi, berkata Mahisamurti. Dengan demikian, maka pada hari itu, ketika mereka bertemu dengan Ki Jagabaya telah menceritakan apa yang mereka lakukan di padukuhan sebelah. Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Katanya, syukurlah jika kalian tidak mengalami sesuatu. Padukuhan yang kalian datangi itu juga masih termasuk satu kabuyutan dengan padukuhan ini. Mahisaura, Mahisamurti dan Mahisapukat pun mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja Ki Jagabaya bertanya dengan berbisik. Kisanak, apakah kalian juga mendapat peringatan ketika kalian bertemu dengan Ki Bekel di padukuhan sebelah, agar kalian tidak pergi ke utara? Mahisaura, Mahisamurti dan Mahisapukat termangu-mangu. Namun Mahisauralah yang menjawab perlahan-lahan sambil menggeleng. Tidak. Tidak Ki Jagabaya. Nah, yakinlah sekarang, bahwa yang aku katakan benar, desis Ki Jagabaya. Ya, jawab Mahisaura. Kami percaya. Karena itu, kami tidak pergi ke utara. Tetapi ketiga orang itu sama sekali tidak melepaskan rencananya. Mereka benar-benar berniat esok pagi pergi ke utara justru karena Ki Jagabaya telah melarangnya. Malam itu, ketiga orang itu pun berusaha untuk beristirahat sebanyak-banyaknya.
Di sore hari mereka telah berada di sebuah warung di sudut padukuhan itu. Namun tidak seorang pun di antara orang-orang yang berada di warung itu, bahkan juga penjualnya, yang berbicara tentang daerah utara itu, meskipun ketiga orang itu telah memancingnya. Karena itulah, ketika mereka sudah berbaring di sebuah amben yang besar di bilik di serambi Banjar Padukuhan, maka Mahisa Pukat pun berkata, "Nampaknya akan terjadi satu perjalanan yang menarik." "Mungkin," jawab Mahisa Ura. "Mudah-mudahan aku pun mampu mengenali sesuatu yang dapat menjadi petunjuk arah. Atau bahkan kita justru akan terperosok ke dalamnya." "Ke dalam padepokan orang-orang bertongkat itu," sahut Mahisa Murti. Namun ketiganya tidak membicarakannya lagi. Mereka berusaha untuk dapat tidur dengan baik. Namun justru karena pesan Ki Jagabaya sertai kesadaran mereka, bahwa kedatangan mereka di padukuhan itu telah diawasi oleh orang-orang yang tidak mereka ketahui, maka mereka telah mengatur waktu, agar mereka tidak tidur bersama-sama. Seorang di antara mereka akan bergantian berjaga-jaga, meskipun barangkali yang bertugas berjaga-jaga itu juga berbaring bersama kedua orang yang lain. Dengan tertib mereka telah mengatur, siapakah yang mendapat giliran untuk tidur untuk waktu tertentu. Namun Mahisa Pukat yang mendapat giliran pertama lebih senang duduk saja bersandar pintu yang sudah diselarak. Ketika angin berhembus lewat celah-celah dinding bambu, maka terasa mata Mahisa Pukat menjadi sangat berat. Namun ia harus bertahan untuk bangun sampai saatnya ia membangunkan Mahisa Murti yang akan menggantikannya. Menjelang dini hari, Mahisa Uralah yang akan berjaga-jaga sampai mereka terbangun seluruhnya menjelang hari yang akan datang. Namun ketika hampir saatnya Mahisa Pukat membangunkan Mahisa Murti, tiba-tiba saja ia mendengar desir lembut di luar pintu. Karena itu, maka Mahisa Pukat itu pun telah mengatur pernafasannya serta berusaha untuk tidak bergerak. Desir lembut itu lewat di dalam pintu. Sejenak langkah itu berhenti, namun kemudian langkah itu bergeser terus dan hilang di ujung serambi. Mahisa Pukat termangu-mangu. Namun ia pun kemudian berkata kepada diri sendiri, "Mungkin seorang peronda yang bertugas di Banjar." Namun sejenak kemudian, ia mendengar langkah itu kembali dan bahkan berhenti sejenak di muka pintu itu. Sehingga dengan demikian maka Mahisa Pukat harus menahan diri dan sekali lagi mengatur pernafasannya, sehingga tarikan nafasnya yang teratur mengesankan orang-orang yang sedang tidur nyenyak. Tetapi langkah itu tidak terlalu lama berhenti. Terdengar lagi desir menjauh dan kemudian hilang pula dari pendengarannya. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, maka waktu yang menjadi tanggung jawabnya sudah lewat. Karena itu, maka ia pun kemudian menyentuh Mahisa Murti yang segera terbangun pula. "Akulah sekarang yang bertugas," bertanya Mahisa Murti. "Ya. Aku sudah menyelesaikan tugasku." "Tetapi tiba-tiba aku sama sekali tidak merasa mengantuk," jawab Mahisa Pukat perlahan. "Kenapa?" bertanya Mahisa Murti hampir berbisik. Mahisa Pukat termangu-mangu. Sejenak ia memperhatikan keadaan di luar bilik itu. Ketika ia yakin bahwa tidak ada sesuatu yang mencurigakan, maka ia pun telah menceritakan apa yang dialaminya. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Lalu katanya lirih, "Baiklah. Aku akan berhati-hati. Kau tidur sajalah. Seandainya ada seseorang yang membayangi kita, maka ia tidak akan melakukan sesuatu di Banjar ini." "Apakah hal ini ada hubungannya dengan orang-orang yang membayangi perjalanan kita pada saat kita mendekati padukuhan ini?" bertanya Mahisa Pukat. "Kita masih belum tahu," jawab Mahisa Murti. "Kita pun belum dapat menghubungkan hal itu dengan sikap Ki Jagabaya. Menurut pendapatku, seandainya di daerah utara ada orang-orang yang pantas ditakuti, mereka agaknya tidak akan sampai ke Banjar ini." Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Sementara itu sekali lagi Mahisa Murti berkata, "Tidurlah. Tidak akan terjadi sesuatu." "Aku tidak mengantuk," jawab Mahisa Pukat. "Berbaringlah," desis Murti pula. "Kau akan mengantuk dan kemudian tertidur. Besok kita akan melakukan sesuatu yang mungkin gawat. Tetapi mungkin juga tidak ada apa-apa. Tetapi sebaiknya kau beristirahat. Aku sudah cukup lama beristirahat, sehingga seandainya aku tidak tertidur lagi, aku sudah cukup segar." Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian telah berbaring di amben yang besar itu di sebelah Mahisa Ura. Ternyata derit amben itu telah membangunkan Mahisa Ura.
Tetapi agaknya Mahisaura tidak berminat untuk bangun. Ia hanya membuka matanya sejenak sambil berdesis. Kalian akan bergantian tugas. Iya, jawab Mahisa Pukat yang sudah berbaring, sementara Mahisa Murti pun kemudian duduk bersandar pintu sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Pukat sebelumnya. Kenapa kau duduk di situ? Bertanya Mahisaura. Tidak apa-apa, jawab Mahisa Murti. Jika aku masih di pembaringan aku akan mengantuk lagi. Mahisaura tidak bertanya lagi. Bahkan matanya lah yang kemudian terpejam. Sementara itu Mahisa Pukat pun berdesis. Jika saatnya ia berjaga-jaga kau beritahukan apa yang aku dengar atau mungkin kau juga akan mendengarnya. Baiklah, jawab Mahisa Murti. Namun sambil matanya masih tetap terpejam Mahisaura berdesis. Ada apa? Tidurlah, sahut Mahisa Pukat. Aku pun akan tidur. Mahisaura memang tidak bertanya lagi. Ia pun segera tertidur lagi. Berbeda dengan Mahisaura, ternyata Mahisa Pukat memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat tertidur. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti masih saja duduk bersandar pintu. Beberapa lama ia menunggu. Tetapi ia tidak mendengar sebagaimana didengar oleh Mahisa Pukat. Bahkan sampai saatnya ia menyelesaikan tugasnya, ia sama sekali tidak mendengar apa-apa. Menjelang dini hari, Mahisa Murti telah membangunkan Mahisaura yang telah tidur dengan nyenyak. Karena itu, ketika tangan Mahisa Murti menyentuhnya, ia pun segera terbangun dan berkisar turun dari pembaringan. Dalam pada itu ternyata Mahisa Pukat pun terbangun pula. Sehingga dengan demikian bersama Mahisa Murti ia memberikan beberapa pesan kepada Mahisaura yang bertugas terakhir untuk malam itu. Sebentar lagi kita akan bangun dan akan menuju ke tempat yang justru dilarang oleh Ki Jagabaya, berkata Mahisa Murti. Karena itu, mungkin aku masih sempat memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk tidur lagi. Tidurlah kalian, sahut Mahisaura. Aku akan duduk pula seperti kalian, bersandar pintu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah berbaring pula. Mereka ingin mempergunakan waktu yang tinggal sedikit untuk tidur lagi barang sejenak, sementara Mahisaura lah yang bertugas berjaga-jaga. Ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih dapat mempergunakan sisa waktu yang pendek itu untuk tidur nyenyak tetapi tidak terlalu lama. Sejenak kemudian telah terdengar ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Mahisaura yang berjaga-jaga pun telah membangunkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mereka dengan cepat berbenah diri dan kemudian keluar dari dalam bilik mereka. Ketika para penjaga banjar itu bertanya, maka ketiganya pun menjawab. Kami akan pergi ke sungai. Mungkin kami akan langsung pergi ke pasar. Para penjaga sama sekali tidak mencurigai mereka. Mereka membiarkan Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisaura untuk keluar dari halaman banjar. Ketika mereka keluar dari regol padukuhan, maka mereka masih bertemu dengan anak-anak muda yang pulang dari ronda. Ketika anak-anak muda itu bertanya, maka jawab Mahisaura pun tidak ubahnya dengan jawaban yang diberikannya kepada para penjaga di regol halaman banjar. Demikian maka ketiga orang itu pun telah keluar dari regol padukuhan. Mereka memang menuju ke sungai. Tetapi mereka tidak terlalu lama berada di sungai kecil di sebelah padukuhan itu. Namun mereka pun kemudian justru telah pergi ke arah yang tidak dikehendaki oleh Ki Jagabaya. Dengan hati-hati mereka menuju ke utara. Setiap jengkal yang mereka lalui telah mereka perhatikan dengan seksama, sementara langit pun telah menjadi merah. Namun ketiga orang itu yakin bahwa tidak seorang pun yang memperhatikan perjalanan mereka. Mereka pun berharap bahwa Ki Bekel kemudian dan apalagi Ki Jagabaya tidak mengetahui bahwa mereka telah menuju ke arah utara. Ketika langit menjadi terang, maka mereka telah berada cukup jauh dari padukuhan yang menjadi tempat tinggal mereka. Dengan cermat mereka memperhatikan jalan yang mereka lalui. Mereka memperhatikan setiap wujud yang menarik perhatian. Mungkin pepohonan yang besar, mungkin batu-batu besar, apalagi batu besar yang berwarna hijau sebagaimana pernah diceritakan oleh Mahisaura pada saat ia tersesat. Untuk beberapa lama mereka sama sekali tidak menemukan sesuatu yang dapat dipergunakannya untuk menemukan jalan yang pernah ditempuh oleh Mahisaura. Namun mereka tidak menjadi berputus asa. Mereka masih saja berjalan melampaui beberapa padukuhan. Namun mereka tidak mengetahui apakah mereka telah berada di ujung kabuyutan yang lain. Beberapa orang yang berpapasan dengan mereka bertiga memang berpaling dan melihat mereka.
Tetapi ketiga orang itu memang tidak begitu menarik untuk diperhatikan. Mereka datang wujud memang tidak lebih dari orang kebanyakan. Bahkan Mahisaura ketika melewati sebuah pasar yang mulai banyak didatangi orang setelah matahari membayang, telah membeli sebuah cambuk lembu sebagaimana dibawa oleh kebanyakan belantik lembu atau pembawa pedati. Dengan demikian maka mereka bertiga telah dikira belantik lembu dan kerbau, bahkan mungkin juga kambing yang datang dari tempat yang agak jauh. Namun akhirnya mereka pun tertegun ketika mereka sampai ke sebuah tugu batu yang tidak terlalu besar yang merupakan batas antara kabuyutan yang disebut oleh Ki Jagabaya. "Kita sudah sampai di ujung kabuyutan," berkata Mahisaura. "Ternyata kita tidak mengalami sesuatu. Bahkan sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa di daerah ini merupakan daerah yang berbahaya. Jalan ini masih saja banyak orang lewat sebagaimana di kabuyutan yang baru saja ditinggalkannya. Di kabuyutan berikutnya pun tanda-tanda kehidupan ubahnya seperti kabuyutan sebelah. Sawah-sawah juga nampak hijau dan para petani pun telah mengerjakannya dengan rajin." Hal itu telah mendorong Mahisaura, Mahisamurti dan Mahisapukat untuk memasuki kabuyutan tetangga itu lebih dalam lagi. Untuk beberapa saat mereka berjalan, memang tidak ada yang menarik. Mereka sengaja melalui beberapa padukuhan. Namun sikap orang-orang padukuhan itu pun nampaknya ramah sebagaimana padukuhan tempat mereka menginap. "Aku tidak mengerti, kenapa Ki Jagabaya telah melarang kita memasuki daerah ini," gumam Mahisaura. "Ya, nampaknya daerah ini tidak terlalu gawat. Semuanya berjalan lancar, baik, tenang dan sebagaimana kita lihat di padukuhan tempat kita menginap," desis Mahisamurti. Mahisaura mengangguk-angguk. Katanya pula, "Jika benar seperti yang didengar oleh Mahisapukat tentang langkah-langkah di depan bilik kita, serta dugaan kita bahwa ketika kita datang telah diikuti oleh orang-orang yang tidak kita kenal, maka tempat yang gawat justru tidak di sini. Tetapi di padukuhan tempat kita menginap meskipun nampaknya juga tenang dan baik seperti di tempat ini. Aku memang kurang mengerti tentang sikap Ki Jagabaya. Kenapa ia sama sekali tidak berkata apapun juga, ketika kita berbicara dengan Ki Bekel dan anaknya. Bahkan tidak seorang pun di padukuhan itu, di pasar dan di mana saja, yang pernah mengatakan bahwa daerah yang kita masuki sekarang adalah daerah yang berbahaya sebagaimana dikatakan oleh Ki Jagabaya," berkata Mahisapukat. "Apakah kau justru menjadi curiga?" bertanya Mahisaura. Mahisapukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku tidak dapat mengatakannya demikian. Tetapi aku hanya kurang mengerti maksudnya. Mungkin ia tidak berniat kurang baik." "Ya," sambung Mahisamurti. "Kita belum dapat dengan serta-merta mencurigainya. Kita harus melihat lebih dahulu persoalan-persoalan yang berkembang kemudian." Mahisaura mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Ia kemudian lebih memperhatikan lingkungan yang mereka lalui. Namun tiba-tiba Mahisaura itu memejamkan matanya. Kemudian dipandanginya keadaan alam di sekelilingnya. Lalu tiba-tiba saja ia berkata, "Bukan dalam mimpi. Aku pernah melihat hutan perdu itu. Di sebelah hutan perdu itu terdapat hutan yang meskipun tidak begitu liar, tetapi termasuk hutan yang cukup lebat." "Ada apa?" bertanya Mahisamurti yang mulai berharap bahwa Mahisaura akan dapat mengingat sesuatu. Mahisaura mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, "Apakah kalian membawa barang-barang dagangan kalian?" "Ya," jawab Mahisapukat dan Mahisamurti hampir berbareng. Mahisaura mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Sebaiknya kita singgah di padukuhan sebelah. Kita bertemu dengan Ki Bekel dan minta untuk mendapat kesempatan sebagaimana kita dapatkan di padukuhan yang sekarang. Kita juga akan menawarkan barang-barang dagangan seperti yang kita tawarkan itu." Tetapi Mahisamurti menyahut, "Bagaimana dengan Ki Bekel yang sedang menayuh Wesi Aji itu? Jika kita berada di sini, maka berarti kita sudah melanggar pesan Ki Jagabaya. Mungkin Ki Bekel pun akan marah. Bukankah kita tidak menyesal seandainya Ki Bekel itu mengurungkan niatnya untuk membeli Wesi Aji itu?" bertanya Mahisaura. "Memang tidak apa-apa. Tetapi mungkin Ki Bekel bukan hanya tidak jadi membeli. Tetapi Wesi Aji itu tidak akan dikembalikan kepada kita," jawab Mahisamurti. "Tidak apa-apa. Kau akan dapat minta ganti kepada orang-orang Kediri yang memberikan tugas kepada kalian," berkata Mahisaura. "Bukan hanya itu," sahut Mahisapukat.
Hubungan kita dengan Ki Bekel dan orang-orang padukuhan itu akan terputus. Mahisaura menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah. Aku mengerti. Tetapi tempat ini sangat menarik perhatianku. Hutan perdu itu. Dan aku membayangkan di belakangnya akan terdapat sebuah hutan yang cukup lebat. Kemudian di belakangnya akan terdapat sebatang randu alas raksasa. Jika kita pergi lebih jauh lagi, maka kita akan sampai ke sebuah batu besar berwarna hijau. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, "Kau mulai mengenalinya." "Mudah-mudahan aku benar," berkata Mahisaura. "Aku yakin akan ketajaman penglihatan dan ingatannya sebagai petugas sandi," desis Mahisa Pukat. Mahisaura berpaling ke arah Mahisa Pukat sambil berdesis. "Jika kau mulai memujiku, maka segalanya akan gagal." "Baik-baik," dengan serta-merta Mahisa Pukat menyahut. "Aku tidak akan memujimu. Sepantasnya kau memang tidak dipuji." Mahisaura tersenyum sebagaimana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun kemudian katanya, "Jadi kita akan kembali dahulu, baru setelah lewat saat tayuh itu, kita kembali lagi kemari?" Dengan demikian maka ketiga orang itu pun memutuskan untuk kembali lagi ke padukuhan tempat mereka menginap untuk menyelesaikan persoalan Wesi Aji yang sedang ditayuh oleh Ki Bekel. Ketika mereka bertiga sampai ke Banjar, maka seorang petugas telah bertanya, "Kemana saja kalian sehari ini?" "Berjalan-jalan," jawab Mahisaura. "Kami melihat-lihat isi kabuyutan ini. Kami melihat padukuhan demi padukuhan. Mungkin kami akan dapat menemukan tempat yang subur bagi sawah kami." Petugas itu tersenyum. Katanya, "Kalian adalah pedagang yang ulet. Dengan demikian maka kalian akan cepat menjadi kaya." "Kenapa? Bukankah yang kami lakukan adalah sebagaimana dilakukan oleh para pedagang yang lain?" bertanya Mahisaura. "Ya. Tetapi jarang sekali ada pedagang yang pernah mencapai tempat ini. Tempat yang dianggap terpencil dan jarang sekali, bahkan hampir tidak ada seorang pun yang memiliki uang cukup untuk membeli kebutuhan-kebutuhan sampingan seperti yang kalian jual belikan itu," jawab petugas itu. "Namun ternyata kalian berhasil menggelitik mereka yang beruang sedikit itu untuk membeli barang-barang kalian yang jarang sekali lihat di sini." "Oh, kenapa kau berkata begitu?" "Sampai sekarang baru ada seorang yang membeli barang daganganku," jawab Mahisaura. "Bukankah Ki Bekel juga akan membeli?" bertanya petugas itu. Mahisaura tersenyum. Katanya, "Ki Bekel baru melakukan tayuh. Jika hasilnya sesuai, maka Ki Bekel akan membelinya. Tetapi jika tidak, maka rencana pembelian itu pun batal. Tetapi bagaimanapun juga, kalian sudah menarik perhatiannya. Dan jika Ki Bekel jadi membelinya, maka kau akan cepat menjadi kaya. Orang-orang padukuhan ini akan menjadi latah dan membeli seperti apa yang dibeli oleh Ki Bekel," berkata petugas itu. Mahisaura menarik nafas dalam-dalam. Dengan tajamnya diperhatikannya petugas itu. Namun kemudian ia segera menyadari, sehingga ia pun telah berusaha agar orang itu tidak merasa diperhatikannya. Bahkan Mahisaura pun berkata, "Jika orang-orang padukuhan ini menjadi latah, apakah kau juga akan latah dan membeli batu akik atau Wesi Aji?" "Seharusnya juga demikian, tetapi aku tidak mempunyai cukup untuk itu. Karena itu, aku menjadi iri hati dan selalu mengumpat-umpat jika ada orang lain yang mendapat kesempatan untuk membelinya," jawab petugas itu. Mahisaura menarik nafas dalam-dalam. Hampir saja ia mengambil kesimpulan lain dari sikap petugas sandi itu dari sekedar iri hati. Karena itu, maka Mahisaura itu pun mengangguk-angguk kecil. "Sudahlah," berkata Mahisaura kemudian. "Kami akan beristirahat." "Silahkan," petugas itu mempersilahkan. "Aku berada di sini sampai malam." Mahisaura bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah menuju ke bilik mereka. Namun ternyata bukan hanya Mahisaura sajalah yang merasa heran melihat sikap petugas itu. Nampaknya petugas itu tidak begitu senang terhadap Ki Bekel yang telah memilih satu di antara barang-barang Mahisa Murti untuk dibeli apabila dalam tayuhnya ia menemukan persesuaian. Adalah di luar dugaan Mahisaura, bahwa Mahisa Murti telah bertanya kepadanya, "Apa katamu tentang petugas itu?" "Petugas yang mana?" bertanya Mahisaura. "Petugas yang mengeluh karena tidak mampu untuk membeli apapun juga dari kita," jawab Mahisa Murti. Mahisaura menarik nafas dalam-dalam.
Lalu katanya, ternyata sikapnya itu hanya dilandasi oleh perasaan iri hati. Mungkin, jawab Mahisa Murti. Tetapi aku mempunyai dugaan lain. Mungkin orang itu memang iri hati, tetapi mungkin ia memang tidak begitu senang terhadap Ki Bekel karena sebab lain. Aku sependapat, jawab Mahisa Pukat. Agaknya orang itu memang tidak begitu senang terhadap Ki Bekel. Mungkin karena cara Ki Bekel memerintah. Tetapi mungkin karena sebab-sebab lain. Mahisa Ura mengangguk-angguk. Katanya, semula aku juga berpikir begitu. Tetapi setelah orang itu berterus terang bahwa ia merasa iri karena ia tidak akan mungkin dapat membelinya, maka aku tidak berprasangka lagi. Mahisa Murti mengangguk-angguk, katanya. Baiklah kita menunggu sebagaimana kita menunggu perkembangan keadaan menghadapi Ki Jagabaya. Mungkin ia justru benar-benar berniat baik meskipun akibatnya dapat berakibat lain. Mahisa Ura dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun semuanya itu telah memaksa mereka untuk lebih berhati-hati. Ketika kemudian saatnya tiba, maka Ki Bekel pun telah datang ke Banjar pagi-pagi sekali. Pada saat matahari masih belum terbit. Dengan wajah yang cerah ia pun berkata, Kisanak, nampaknya aku sesuai dengan Wesi Aji itu. Wesi kuning itu memberikan harapan-harapan baik jika aku memilikinya. Wujudnya pun menarik. Seperti sebilah pisau kecil yang dapat dimasukkan ke dalam kantong ikat pinggang dan dengan demikian maka akan dapat aku bawa kemana-mana. Wesi kuning itu menurut tayuh yang aku lakukan, memberikan isyarat bahwa wesi kuning itu mempunyai pengaruh yang sejuk, tenang dan tidak berangasan. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun dengan demikian ia pun sadar, bahwa Ki Bekel memang memiliki kemampuan untuk menilai Wesi Aji. Dengan demikian maka mereka mulai membicarakan harga dari wesi kuning itu. Seperti yang sudah, maka Mahisa Murti tidak membuat harga terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu rendah. Karena jika demikian justru akan dapat mengundang kecurigaan. Beberapa lamanya terjadi tawar-menawar. Namun akhirnya, harga demikian Mahisa Murti telah mendapat keuntungan meskipun tidak terlalu banyak. Dalam kesempatan itu, maka Mahisa Murti yang telah menerima uang dari Ki Bekel itu pun tiba-tiba saja berkata, Ki Bekel, apakah aku diperkenankan untuk bertanya sesuatu? Mumpung di sini sekarang tidak ada orang lain. Bertanya apa? Ki Bekel menjadi heran. Tentang Wesi Aji. Tidak Ki Bekel, jawab Mahisa Murti. Tetapi sebelumnya kami minta maaf. Mungkin pertanyaan kami tidak menyenangkan bagi Ki Bekel. Kami pun sama sekali tidak bermaksud untuk mengadu bahkan ingin menumbuhkan kesan yang kurang baik. Jika pertanyaan nanti kami ajukan, semata-mata karena kami telah menerima kebaikan Ki Bekel di padukuhan ini. Ki Bekel jadi termangu-mangu. Dengan nada datar ia pun berkata, silahkan Kisanak. Apa yang ingin kalian tanyakan? Ki Bekel, apakah benar bahwa di arah utara dari Kabuyutan ini merupakan daerah yang pantang didatangi oleh orang luar? Bertanya Mahisa Murti. Ki Bekel mengerutkan keningnya. Ia merasa heran atas pertanyaan itu. Bahkan kemudian dengan curiga Ki Bekel ganti bertanya. Siapa yang mengatakannya? Seseorang, jawab Mahisa Murti. Sebutlah, desak Ki Bekel. Aku adalah Bekel di padukuhan ini. Aku tahu kewajibanku dan aku tahu, apa yang harus aku lakukan menghadapi persoalan-persoalan yang betapapun rumitnya bagi padukuhan ini. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, maaf Ki Bekel. Yang memberitahukan kepadaku akan hal tersebut adalah Ki Jagabaya. Mahisa Murti pun kemudian menirukan pesan-pesan yang pernah diberikan oleh Ki Jagabaya kepadanya ketika mereka akan keluar dari padukuhan itu untuk melihat-lihat keadaan. Ki Bekel menjadi tegang sejenak. Namun kemudian wajahnya telah pulih kembali. Dengan cepat Ki Bekel berhasil menguasai gejolak perasaannya. Sambil mengangguk-angguk Ki Bekel pun berkata, mungkin Ki Jagabaya mengetahui banyak tentang daerah tersebut sesuai dengan tugas pengamanannya atas padukuhan ini. Tetapi sepanjang pengetahuanku, di daerah utara itu tidak pernah terjadi sesuatu. Tetapi dari mana Ki Jagabaya mendapatkan keterangan tentang hal itu? Bertanya Mahisa Murti. Entahlah, jawab Ki Bekel. Aku kurang tahu. Tetapi hal itu bukannya tidak perlu diperhatikan. Bahkan bagiku hal itu merupakan sesuatu yang sangat menarik. Mahisa Murti mengangguk-angguk.
Sementara Ki Bekel berkata pula, hal ini memang perlu dipelajari. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir berbareng berpaling ke arah Mahisa Ura. Namun agaknya Mahisa Ura tidak menaruh perhatian terlalu besar terhadap keterangan Ki Bekel itu. Sehingga karena itu maka Mahisa Murti pun terpaksa bertanya terus terang. Ki Bekel, apakah sudah seharusnya Ki Bekel berhubungan langsung dengan Ki Jagabaya tentang persoalan ini? Ki Bekel mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun telah bertanya. Jadi apakah sebaiknya yang aku lakukan? Tingkah laku Ki Jagabaya memang menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab. Karena itu, maka pada suatu saat, aku akan berhubungan dengan Ki Jagabaya. Tetapi bukankah segala sesuatunya masih perlu mendapatkan kejelasan? Bertanya Mahisa Pukat. Jika kau berbicara dengan Ki Jagabaya, maksudnya adalah untuk mendapatkan penjelasan itu, jawab Ki Bekel. Mahisa Ura ternyata kemudian dapat menangkap maksud Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu. Karena itu, maka katanya, Ki Bekel, sebaiknya aku berkata terus terang. Jika kedua adikku mempersoalkan apakah Ki Bekel harus berterus terang kepada Ki Jagabaya atau tidak, maka maksudnya adalah, sebaiknya Ki Bekel membiarkan untuk tidak membicarakannya dengan Ki Jagabaya. Sebab jika Ki Bekel menanyakan kepadanya, maka persoalannya akan terputus. Maksudku jika benar ada sesuatu yang kurang wajar pada Ki Jagabaya, biarlah itu berlangsung. Selama itu, kita akan dapat mengadakan penyelidikan untuk mengetahui apakah sebenarnya yang dilakukan oleh Ki Jagabaya. Mahisa Murti terdiam sejenak, lalu. Tetapi kami minta maaf Ki Bekel. Apakah selama ini Ki Bekel menaruh kepercayaan sepenuhnya atau tidak? Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya. Selama ini aku percaya kepadanya. Tetapi itu bukan berarti bahwa sesuatu tidak dapat terjadi. Mungkin ada sesuatu di luar pengamatanku sehingga kepercayaanku itu justru akan dapat menjerumuskan langkah-langkahku dan aku menjadi kurang berhati-hati. Ki Bekel, berkata Mahisa Ura. Jika masih ada setitik saja keraguan-raguan di hati Ki Bekel, maka aku mohon agar hal ini sebaiknya tidak Ki Bekel sampaikan kepada Ki Jagabaya. Biarlah Ki Bekel dan barangkali kami bertiga, akan dapat membantu Ki Bekel, melihat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Ki Jagabaya. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya. Baiklah Kisanak. Aku tidak akan menanyakannya kepada Ki Jagabaya. Tetapi aku akan mengikuti tingkah lakunya, sehingga pada suatu saat, kita dapat menjawab pertanyaan yang timbul karena tingkah lakunya. Baiklah Ki Bekel, berkata Mahisa Ura kemudian. Besok aku akan meninggalkan padukuhan ini. Aku akan berada di Banjar, di padukuhan di ujung kabuyutan ini. Tempat yang disebut oleh Ki Jagabaya sebagai tempat yang berbahaya. Aku harap Ki Bekel akan datang kepadaku, atau mengirimkan pesuruhnya menemui aku. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya. Mudah-mudahan kita akan dapat bersama untuk memecahkan teka-teki ini. Tetapi Ki Bekel, apakah Ki Bekel mengetahui sesuatu atau kemungkinan yang menarik perhatian di ujung kabuyutan ini? Bertanya Mahisa Ura. Ki Bekel menggeleng. Jawabnya. Aku tidak melihat sesuatu. Baiklah Ki Bekel, jawab Mahisa Ura. Kami besok akan mohon diri. Mudah-mudahan kita akan menemukan sesuatu. Tetapi kenapa kalian tiba-tiba saja menjadi tergesa-gesa meninggalkan padukuhan ini? Bertanya Ki Bekel. Sebenarnya aku akan berada di tempat ini lebih lama lagi. Tetapi agaknya sesuatu telah memaksa kami untuk pergi meskipun kita untuk selanjutnya akan tetap berhubungan, jawab Mahisa Ura. Demikianlah maka di hari berikutnya, maka Mahisa Ura, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah minta diri kepada Ki Bekel dan para bebahu padukuhan itu. Dengan sengaja Mahisa Ura mengatakan bahwa ia telah berhubungan dengan seseorang yang tinggal di padukuhan di ujung kabuyutan itu. Ki Jagabaya mengerutkan keningnya. Wajahnya menjadi tegang sesaat. Tetapi ia pun kemudian tersenyum sambil bertanya. Kenapa kalian memilih untuk bergeser ke arah utara? Mahisa Ura menarik nafas dalam-dalam. Bagaimana juga, jantung Mahisa Ura memang terasa berdebar-debar. Namun demikian ia menjawab. Sudah aku katakan Ki Jagabaya. Seseorang telah menyatakan keinginannya untuk melihat barang-barang kami. Apakah orang-orang padukuhan ini tidak ada lagi yang ingin membeli barang-barang dagangan Kisanak? Bertanya Ki Jagabaya.
Aku sudah berada di tempat ini beberapa hari. Jika ada, maka aku kira mereka sudah menghubungi kami sampai hari ini, jawab Mahisaura. Ki Jagabaya termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun tersenyum lagi sambil menjawab. Mungkin seseorang sedang mengumpulkan uangnya atau mungkin ada sebab-sebab lain. Mahisaura pun kemudian menjawab. Aku tidak akan berada di tempat yang terlalu jauh. Jika uang itu benar telah terkumpul, maka kami masih tetap berada di kabuyutan ini. Jika pada suatu saat kami akan meninggalkan kabuyutan ini maka kami akan melaporkannya kepada Ki Bekal di sini. Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Mungkin aku akan mendapat kesempatan untuk menengok kalian. Terima kasih Ki Jagabaya. Kami akan tetap menunggu. Kami akan berada di padukuhan itu untuk 3 atau 4 hari saja. Kecuali jika terjadi perkembangan yang menguntungkan dari perdagangan kami, jawab Mahisaura. Keduanya kemudian terdiam. Sementara itu Ki Bekal pun yang berkata. Nah, segalanya terserah kepada kalian, kapan saja kalian kehendaki, maka kalian akan dapat kembali ke Banjar ini dan mempergunakan bilik itu untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan demikian, maka Mahisaura, Mahisamurti dan Mahisapukat telah meninggalkan padukuhan itu dan pergi ke padukuhan di ujung kabuyutan, justru yang oleh Ki Jagabaya disebut sebagai daerah yang sangat berbahaya. Ketika mereka sampai di tengah bulak di luar padukuhan yang telah mereka tinggalkan, maka Mahisamurti pun bertanya. Apakah yang akan kita lakukan, jika ternyata kita tidak diterima untuk bermalam di Banjar itu? Mahisaura tiba-tiba saja tersenyum. Katanya, bukankah kita tidak mempunyai niat buruk? Apakah kita akan menjelaskan persoalan yang kita hadapi kepada orang-orang padukuhan yang belum pernah kita kenal sama sekali? Bertanya Mahisapukat. Mahisaura menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tentu tidak. Tetapi jika kita tidak dibenarkan untuk bermalam di Banjar, kita akan mencoba mencari tempat di Banjar padukuhan yang lain. Bahkan mungkin kita akan berhubungan dengan Ki Buyut. Tetapi seandainya kita benar-benar tidak mendapat tempat dimanapun, bukankah kita terbiasa tidur dimanapun juga? Mahisapukat mengangguk-angguk pula. Katanya, kau benar. Kita dapat bermalam di mana saja. Mahisamurti pun mengangguk-angguk juga sambil mengayunkan langkahnya satu-satu. Katanya, ya, kita bukan saudagar-saudagar besar. Kita tidak lebih dari pengembara. Mahisaura dan Mahisapukat pun kemudian telah tertawa tertahan. Demikianlah ketiganya berjalan ke arah yang tidak dikehendaki oleh Ki Jagabaya. Tetapi mereka memang sudah bertekad untuk melakukannya justru untuk memancing sikap Ki Jagabaya yang menurut ketiga orang itu, memang memerlukan perhatian yang khusus. Beberapa saat lamanya mereka berjalan. Mereka justru telah melintasi beberapa buah padukuhan. Tetapi mereka memang berniat untuk berada di padukuhan di ujung kabuyutan. Namun ketiga orang itu tiba-tiba saja telah merasa terganggu bahwa ketika mereka sampai ke bulak yang terakhir sebelum mereka memasuki padukuhan yang berada di ujung kabuyutan, maka mereka telah merasa bahwa seseorang atau lebih telah mengamati mereka dari jarak yang agak jauh, di antara yang tumbuh subur di sawah. Sekali-sekali mereka melihat seseorang berada di pematang beberapa puluh langkah dari jalan yang mereka lalui. Namun kadang-kadang orang itu tidak dapat mereka lihat lagi. Apakah kau melihatnya? Bertanya Mahisamurti kepada Mahisapukat. Mahisapukat mengangguk-angguk sambil menjawab. Ya, aku melihatnya. Justru menarik sekali. Lalu ia pun berpaling kepada Mahisaura. Kau melihatnya. Justru sekarang orang itu nampak di pematang, jawab Mahisaura. Sementara justru berpaling meskipun dengan hati-hati, agar tidak mengejutkan dan disadari oleh orang yang di pematang itu. Ya, desis Mahisamurti. Orang itulah yang aku maksud. Mahisaura mengangguk-angguk. Lalu katanya, mungkin orang itu pula yang telah mengawasi kita pada saat kita datang ke padukuhan pertama. Mahisamurti dan Mahisapukat mengangguk-angguk. Dalam pada itu Mahisaura pun menjawab. Agaknya memang ada hubungannya dengan Ki Jagabaya meskipun dalam dua kemungkinan yang bertolak belakang. Mungkin orang itu adalah orang yang memang dipasang oleh Ki Jagabaya, tetapi mungkin Ki Jagabaya benar bahwa kita seharusnya tidak usah pergi ke tempat ini. Mahisamurti dan Mahisapukat mengangguk-angguk. Namun Mahisapukat pun berkata, biar sajalah.
Jika orang itu ingin mengganggu kita, kita akan mencekiknya sampai hitam matanya hilang. Ah, kau, desis Mahisa Murti. Mahisa Ura tersenyum. Katanya, kita akan menunggu apa yang akan terjadi dengan kita kelak. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti tidak menjawab. Tetapi langkah mereka rasa-rasanya menjadi semakin berat ketika mereka mendekati padukuhan di ujung kabuyutan. Sebelah padukuhan itu adalah batas antara dua kabuyutan, berkata Mahisa Ura. Ya. Tugu batas itu, jawab Mahisa Murti kemudian. Perlahan-lahan mereka maju semakin dekat. Namun akhirnya Mahisa Ura berkata, mau tidak mau kita akan pergi ke rumah Ki Bekel untuk menyatakan keinginan kami bermalam di padukuhan ini. Ya, sahut Mahisa Pukat. Marilah. Kita langsung pergi ke rumah Ki Bekel. Mudah-mudahan ia berada di rumah. Demikian ketiga orang itu pun telah pergi langsung ke rumah Ki Bekel. Untunglah bagi mereka, bahwa Ki Bekel masih ada di rumah. Mahisa Ura, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengerutkan kening ketika mereka kemudian ditemui oleh Ki Bekel. Ternyata Ki Bekel masih muda juga seperti tamu-tamunya. Ki Bekel yang berwajah cerah itu tersenyum. Seolah-olah ia mampu membaca perasaan tamu-tamunya. Karena itu maka katanya, akulah Bekel di padukuhan ini. Mungkin aku masih terlalu muda menurut Kisanak. Tetapi sebenarnya lah aku memang Bekel di padukuhan ini. Oh, maaf Ki Bekel, berkata Mahisa Ura. Kami memang heran melihat bahwa Ki Bekel masih terlalu muda untuk jabatan yang sedang Ki Bekel pangku sekarang. Satu gambaran yang salah tentang seorang Bekel, berkata Ki Bekel. Seolah-olah jika kita mendengar tentang seorang Bekel, kita membayangkan seorang yang sudah berjanggut dan berkumis putih, berjalan terbongkok-bongkok batuk. Ah! Mahisa Ura menjawab. Bukan begitu Ki Bekel. Tetapi aku kira seorang Bekel yang muda pun wajar sekali. Ki Bekel tersenyum. Sambil mengangguk-angguk ia berkata. Baiklah. Mungkin kita memang mempunyai gambaran masing-masing. Mahisa Ura, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tersenyum pula. Sementara itu, Ki Bekel yang masih muda itu pun bertanya. Apakah keperluan Kisanak datang ke padukuhan ini? Menurut penglihatanku Kisanak bukan orang padukuhan ini, karena aku mengenal setiap orang di sini. Mahisa Ura lah yang menjawab. Benar Ki Bekel. Kami adalah 3 bersaudara yang mengembara sambil melakukan jual beli beberapa jenis benda. Kami bermaksud melakukan jual beli itu di padukuhan ini apabila ada yang berminat. Dengan demikian, apabila diizinkan kami mohon untuk dapat menginap di Banjar barang 1-2 malam. Oh! Ki Bekel mengangguk-angguk. Apa yang kalian jual belikan? Wesi Aji dan batu permata serta batu akik dan sebangsanya, jawab Mahisa Ura. Batu? Ki Bekel bertanya. Batu permata memang mempunyai nilai yang tinggi untuk diperjualbelikan. Tetapi batu akik adalah permainan orang-orang yang khusus karena sulit untuk memberi penilaian atas kegunaannya. Kami juga membawa batu permata, berkata Mahisa Ura. Jika Ki Bekel ingin melihat, kami dapat menunjukkannya. Ah, berkata Ki Bekel. Aku bukan seorang Bekel yang kaya. Memang ada niat untuk membeli batu permata. Tetapi aku sekarang tidak mempunyai uang untuk itu. Tetapi entahlah orang-orang lain dari padukuhan ini. Tetapi menurut penilaianku, orang-orang dari padukuhan ini bukan orang-orang kaya. Meskipun demikian aku tidak tahu jika ada di antara mereka yang telah menabung, sehingga jika Kisanak akan mencoba aku tidak berkeberatan memberikan kesempatan kepada Kisanak menginap barang 1-2 malam di Banjar. Terima kasih Ki Bekel, jawab Mahisa Ura. Aku dan kedua adik kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan kami mendapat kesempatan untuk dapat melayani kebutuhan penghuni padukuhan ini. Ki Bekel pun kemudian memanggil seorang pembantunya dan berkata, bawa ketiga orang ini ke Banjar. Mereka minta izin untuk bermalam. Beritahukan kepada orang-orang padukuhan ini, bahwa jika mereka memerlukan wesi aji, batu permata dan batu akik, maka mereka dapat berhubungan dengan ketiga orang yang bermalam di Banjar ini. Mahisa Ura, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian minta diri. Diantar oleh pembantu Ki Bekel, mereka bertiga pergi Banjar padukuhan. Ki Bekel masih sangat muda, berkata Mahisa Ura kepada orang yang mengantarkannya. Ya, jawab orang itu.
Ki Bekel yang sekarang belum lama menggantikan Ki Bekel yang terdahulu. Oh, Mahisaura mengangguk-angguk. Bagaimana dengan Ki Bekel yang dahulu? Ki Bekel telah meninggal, jawab pembantu itu. Ki Bekel yang sekarang adalah menantunya, karena Ki Bekel tidak mempunyai anak laki-laki. Mahisaura mengangguk-angguk. Katanya, agaknya anak muda ini memang pantas menjadi seorang bekel. Nampaknya ia cerdas dan tangkas. Pembantunya itu mengiyakannya. Katanya, ya, Ki Bekel yang sekarang memang lebih terampil dari Ki Bekel yang terdahulu. Ki Bekel yang terdahulu adalah orang yang sederhana dan lugu. Ia tidak banyak berbuat sesuatu selain melakukan apa yang selalu dilakukan oleh para bekel sebelumnya. Tetapi Ki Bekel yang sekarang telah melakukan hal-hal yang terasa baru dan segar meskipun ia selalu memanggil orang-orang tua untuk diajak berbicara. Mahisaura masih mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia menyahut. Mudah-mudahan ia berhasil dalam tugasnya. Pembantu Ki Bekel itu tidak menjawab. Mereka berjalan saja menyusuri jalan padukuhan. Ketika seorang muncul dari regol halaman rumahnya, maka pembantu Ki Bekel itu berkata, mereka adalah saudagar permata dan Wesi Aji. Mereka akan berada di Banjar untuk 1-2 malam. Nah, apakah kau memerlukan Wesi Aji atau permata? Ah, Mahisaura menyela. Kami bukan saudagar. Kami hanya pedagang yang tidak berarti. Kami akan mencoba melayani kebutuhan beberapa jenis batu. Bukan hanya permata, tetapi juga jenis batu akik yang wujudnya menarik tetapi harganya sangat murah. Bahkan jika sesuai, akan dapat memberikan pengaruh bagi pemakainya. Orang itu mengangguk-angguk. Namun katanya, menarik sekali. Tetapi sayang, aku tidak mempunyai simpanan uang untuk membelinya. Pembantu Ki Bekel itu tersenyum. Katanya, mulailah menabung sedikit demi sedikit. Pada saatnya kau akan dapat membeli jenis bebatuan atau Wesi Aji. Orang itu tersenyum. Jawabnya, kita sama-sama tahu, apakah kita mungkin akan dapat menabung? Ya, pembantu Ki Bekel itu mengangguk-angguk. Tetapi kemudian katanya, namun di padukuhan ini aku kira ada juga 1-2 orang yang akan membelinya. Mungkin, jawab orang itu. Mudah-mudahan barang dagangan kalian akan dapat laku di sini. Mudah-mudahan, berkata Mahisaura. Tetapi seandainya tidak seorang pun yang membeli barang-barangku, kita pun tidak apa-apa. 1 keuntungan sudah aku dapatkan. Mempunyai sahabat-sahabat baru di padukuhan ini. Ya, pembantu Ki Bekel itu menyahut, sementara orang yang keluar regol itu pun mengangguk-angguk pula. Demikianlah, maka sejak dari itu Mahisaura dan kedua orang yang diakunya sebagai adiknya itu telah berada di Banjar Padukuhan di ujung Kabuyutan, yang justru menjadi tempat yang disebut sangat berbahaya oleh Ki Jagabaya di padukuhan yang baru saja mereka tinggalkan. Di tempat itu Mahisaura mengharap akan dapat mengetahui keadaan di sekitarnya lebih cermat lagi. Namun setelah mereka berada di padukuhan itu, sama sekali tidak ada tanda-tanda sebagaimana dikatakan oleh Ki Jagabaya. Penghuni padukuhan itu nampaknya tidak merasakan tekanan ketakutan sama sekali. Jalan-jalan di sekitar padukuhan itu pun nampaknya tidak menjadi sepi. Orang lewat pun nampaknya seperti juga jalan-jalan di padukuhan-padukuhan yang lain. Bahkan jalan-jalan di Bulak Panjang pun dilewati orang yang pergi dan pulang dari pasar. Dengan demikian maka pertanyaan pun semakin mendesak di hati Mahisaura, Mahisamurti dan Mahisapukat. Apakah maksud Ki Jagabaya memberikan peringatan kepada mereka untuk tidak pergi ke daerah utara itu? Di hari kedua setelah mereka bertiga berada di Banjar Padukuhan di ujung Kabuyutan itu, maka mereka bertiga pun telah minta diri kepada penjaga Banjar untuk melihat-lihat keadaan di sekitar padukuhan itu. Kapankah kalian akan kembali? Bertanya penunggu Banjar itu. Siang nanti, jawab Mahisaura. Kalian terpaksa menunggu sejenak. Jadi apa jawabku jika ada orang yang menanyakan kalian untuk melihat Wesi Aji atau batu akik? Bertanya penjaga Banjar itu pula. Sore nanti aku ada di Banjar. Pagi ini aku ingin mencari kemungkinan pemasaran di padukuhan-padukuhan lain, jawab Mahisaura. Penjaga Banjar itu tidak bertanya lagi. Tetapi ia pun berpesan. Jangan kembali terlalu malam. Kenapa? Bertanya Mahisaura curiga. Tidak apa-apa.
Jika kalian datang terlalu malam, maka aku tidak akan dapat menunggu oleh-oleh yang mungkin kau bawa, jawab penjaga itu. Mahisaura dan kedua orang yang diakuinya sebagai adiknya itu menarik nafas dalam-dalam. Bahkan dengan nada rendah Mahisaura berdesis. Aku kira ada sesuatu yang sejalan dengan peringatan Ki Jagabaya. Peringatan apa? Bertanya penjaga Banjar itu. Tidak apa-apa, jawab Mahisaura. Penjaga itu termangu-mangu. Namun kemudian justru Mahisapukatlah yang bertanya. Jangan tidur jika kami belum datang. Kami akan membawa oleh-oleh bagimu. Penjaga Banjar itu tersenyum. Katanya. Aku menunggu. Tetapi jika kalian tidak membawa apa-apa, kalian tidak boleh mempergunakan pekiwan. Baik, jawab Mahisapukat. Kami akan membawa oleh-oleh yang tentu kau sukai. Penjaga Banjar itu tertawa. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Demikian, maka Mahisaura, Mahisamurti dan Mahisapukat itu pun telah meninggalkan padukuhan itu. Mereka menyusuri jalan menuju ke arah utara. Dengan demikian maka mereka telah memasuki kabuyutan tetangga. Tetapi karena ketiga orang itu tidak menunjukkan sikap maupun pakaian yang menarik perhatian, maka tidak ada orang memperhatikan mereka secara khusus. Namun dalam pada itu, Mahisaura, Mahisamurti dan Mahisapukat merasa perlu untuk selalu berhati-hati karena ketika mereka datang ke kabuyutan itu, dan ketika mereka berpindah dari padukuhan yang satu ke padukuhan di ujung kabuyutan itu telah diikuti oleh mungkin seorang, mungkin lebih. Sementara itu, Mahisaura mulai memperhatikan tanda-tanda dari lingkungan yang mereka lewati. Ketika mereka mendekati sebuah hutan yang dipisahkan dari sebuah padang rumput dan kemudian padang perdu dari daerah padukuhan dan pategalan, maka Mahisaura merasakan dengan ketajaman penggeraitannya, bahwa ia pernah melewati tempat itu. Kita melingkari ujung hutan itu, berkata Mahisaura. Mahisamurti dan Mahisapukat pun mengangguk. Mereka mulai yakin bahwa Mahisaura telah menemukan sesuatu yang dapat dipergunakannya sebagai petunjuk. Demikianlah mereka bertiga berjalan meninggalkan jalan yang menghubungkan padukuhan yang satu dengan padukuhan yang lain. Mereka telah mengikuti sebuah jalan yang lebih kecil. Namun mereka pun telah memilih jalan yang lebih kecil lagi, bukan yang menuju ke pategalan, tetapi menuju ke pinggir hutan. Tidak banyak orang yang pergi ke hutan. Hanya mereka yang mempunyai kepentingan yang sangat mendesak. Beberapa orang memang pergi ke hutan untuk mendapatkan jenis dedaunan yang dapat dipergunakannya sebagai obat, atau jenis kayu yang khusus yang diketahui berada di hutan itu. Itu pun dilakukan oleh beberapa orang yang akan dapat melawan jika mereka diserang oleh binatang buas yang ada di hutan itu. Tetapi di padukuhan yang terakhir ketiga orang itu sama sekali tidak pernah mendengar ada bahaya lain yang dapat mengancam orang-orang yang datang ke hutan itu kecuali binatang buas. Ketika mereka sudah berada di sisi lain dari hutan itu, maka tiba-tiba saja Mahisaura tertegun. Sejenak ia memandang ke arah sesuatu. Apa yang menarik perhatianmu? Bertanya Mahisamurti. Mahisaura memandang ke arah sebuah gumuk kecil. Dengan suara bergetar ia berkata. Sebuah batu besar di atas gumuk kecil itu. Kau lihat batu itu berwarna hijau? Mahisamurti dan Mahisapukat mengangguk-angguk. Hampir di luar sadarnya Mahisamurti berdesis. Sejenis batu akik raksasa. Mahisapukat pun mengangguk-angguk. Menarik sekali. Kenapa tidak seorang pun yang mengambilnya? Mahisaura menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya. Aku pernah melihatnya, tetapi tentu dari sisi yang lain. Bentuknya agak berbeda dan latar belakang penglihatanku pun berbeda. Kita lingkari batu itu, berkata Mahisamurti. Kemudian kita akan mendekat dan melihat, apakah benar batu itu sejenis batu berharga yang cukup keras atau bukan. Ketiga orang itu pun kemudian berjalan melingkari batu yang dari jauh nampaknya kehijau-hijauan itu. Bahkan di cahaya matahari nampak berkilat dalam warna yang kadang-kadang nampak gelap, tetapi kadang-kadang nampak sedikit cerah. Dengan mengungkapkan seluruh ingatannya Mahisaura mencoba mengenang apa yang pernah dilihatnya, sehingga tiba-tiba saja ia berhenti. Di sini. Aku pernah berdiri di sini. Mahisamurti dan Mahisapukat menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar Mahisamurti bergumam. Akhirnya kau ingat kembali apa yang pernah kau lupakan itu. Mahisaura mengangguk-angguk. Katanya. Aku telah menemukan kembali ingatanku.
Aku tentu akan dapat membawa kalian menuju ke pintu gerbang perguruan yang kau cari itu. Ya. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Kita akan membicarakan cara yang paling baik untuk melakukan sesuatu atas perguruan itu. Sementara kita belum menentukan sikap, maka sebaiknya kita melihat-lihat batu yang aneh itu. Memang sangat menarik bahwa batu itu masih tetap berada di situ, berkata Mahisa Pukat. Aku tidak berkeberatan, berkata Mahisa Ura. Tetapi untuk sementara batu itu jangan dipindahkan atau jangan dirubah letaknya. Aku masih memerlukannya untuk selalu mengingat lingkungan ini sebagaimana pernah aku lihat. Baiklah, berkata Mahisa Pukat. Mungkin kita memerlukan batu itu, tetapi mungkin juga tidak. Tetapi seandainya kita ingin mengambilnya, apakah tidak ada orang, atau padukuhan atau kabuyutan yang akan merasa kehilangan? Kita pun perlu berbicara dengan orang-orang kabuyutan sebelah menyebelah. Mungkin seorang, atau satu lingkungan, memang merasa memilikinya. Jika demikian, maka kita harus menempuh jalan yang wajar sehingga tidak akan timbul persoalan di kemudian hari dengan orang atau lingkungan yang merasa berhak, berkata Mahisa Ura. Bersambung ke bab 86. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.